Ditunggu sebentar ya, Pak. Ya, info aja kalau uh, sambil jalan, kita akan ada expo nih hari Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau ada yang mau ikutan silahkan. Kalau untuk sesi dosen presentasi itu di hari Jumat pagi ya, mulai dari jam 9 sampai jam 12 ya. Terus hari Kamisnya ada pelatihan SKPI, itu kalau nggak salah biayanya hanya 300.000, itu sertifikat pendamping ijazah tuh. Jadi sangat-sangat murah sekali kan, daripada di luar jutaan, itu langsung dari Dirjen, SKPI-nya, apa namanya, tinggal langsung didaftarkan aja, soalnya hanya terbatas tuh kalau nggak salah, hanya 200, 100 apa 200, 100 apa 150 gitu jatahnya, untuk SKPI itu. Pendaftarannya bisa langsung ke ini ya, ke Pak Hotman gitu ya. Nanti atau ke nomor telepon, lebih cepat lagi ke nomor telepon yang ada di IG tuh, nomor teleponnya yang ada di IG. Di Instagram ada flyers, iklannya, di situ ada nomor telepon, kontak personnya, jadi bisa. Saran saya sih banyak-banyakin SKPI, apa namanya, pertama eh, ada keilmuannya, yang kedua ya, apa ya, menunjang integritas kita. Kita pindah ke 201 ya, yang masih di Izin, ini boleh jalan. nanya, Pak? Ya, Ini tadi Bapak oke, silakan sampaikan, kalau mau dimulai. Bapak tadi sampaikan ini kelompok Gimana? 3, Pak. Kelompok pertama yang pertama sama nomor kelompok 1 dan 2 apa sudah ya, Pak? Belum, kan kemarin dikocok kelompok 3 dulu, kelompok Hmm? 1, 2 kan. Begitu ya? Ini kelompok berapa nih? Oh, kita diundi, Mbak. Ya. Betul Pak, sesuai hasil kopioan kemarin. Kelompok Mm-mm. 3, kelompok 1, dan kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3 dulu ya. Jadi pekan depan kelompok 1, kalau siap, pekan depan lagi kelompok 2. Kelompok Lalu satu anggotanya belum lengkap, Pak dosen. Baru 4 orang kalau nggak salah. Masih bisa geser nggak, Pak? Kalau bisa geser, saya di kelompok 1 juga nggak apa-apa, Pak. kalau mau terjadi tukar, kelompok 2 infonya sudah siap katanya. Gitu. Akhirnya masih ada beberapa orang yang belum bergabung di grup itu. Yang tidak gabung di grup, masih ada beberapa orang ya. Apa dia tidak Kelompok update WA, atau dia tidak update link, saya kurang tahu juga. Ada sekitar, mahasiswa total anggota kita 87 orang. Di grup WA masih 79, berarti masih ada 8 orang yang belum masuk itu. Masih ada 8 orang yang belum masuk grup WA dan memilih grup. tapi kalau mau Nah, itu ada yang dipaksakan ternyata ada yang nanya tuh. nggak masalah, Silakan Pak dosen. dikirimkan link WA-nya ya. Tolong bantu kirimkan ya. Itu ada yang nanya tuh, ada yang belum masuk ternyata tuh. Gini ya, belum masuk PA, silakan ya. Kelompok 3 udah siap? Kita bisa mulai, sudah ada 45 orang. Siapa nih? Nanti materi ini kirimkan ke ini ya, ke saya, dan juga kirimkan juga kalau untuk PowerPoint-nya kirimkan di grup ya. Gitu Baik, biar Pak. teman-teman juga bisa membaca nantinya setelah perkuliahan. Baik, Pak. Silakan kelompok 3, dimulai. Moderator silakan. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya, Pak. Perkenalkan, saya Mukira Hayuningsi dari kelompok 3 yang beranggotakan 7 orang dengan Elizabeth Simanjuta, Reddy Marbun, Adek Saputra, Stephen Joy Karewur, Wika Fertiana, dan Adelia Rafah Nuralia. Akan memaparkan mengenai memahami era digital, realitas, dampak, dan implikasinya bagi generasi muda.
Selanjutnya, untuk materi akan dipaparkan oleh rekan saya atas nama Delia Arafa Nuralia. Kami persilakan. Halo, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Pak dosen. Apa ini PPT-nya belum ke next ya? Karena masih muncul di awal Mbak Mugi. Apakah suara saya jelas, Pak? Ya, silakan. Coba tadi kecil sekali, sekarang agak jelas tuh. Oke. Oke, aku mulai ya, Pak. Dimulai dari Ya, apa silakan. itu era digitalisasi. Era digital adalah masa di mana teknologi, informasi, dan komunikasi, khususnya internet dan komputer, bagian sentral dalam kehidupan sehari-hari, mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Periode ini ditandai dengan pergeseran dari industri tradisional ke ekonomi berbasis teknologi yang memungkinkan informasi dan berbagai aktivitas dapat dilakukan lebih cepat dan praktis menggunakan perangkat digital seperti smartphone, komputer, dan tablet maupun platform online lainnya. Boleh dilanjut, Mbak Mugi? Perkembangan era digital. Perkembangan dunia digital di era sekarang ditandai dengan adopsi teknologi secara masif di berbagai sektor seperti ekonomi, pemerintahan, Selamat sore Pak dosen. Selamat sore rekan-rekan. dan kesehatan yang mendorong pertumbuhan bisnis dan efisiensi melalui e-commerce, e-learning, e-government, dan e-health. Perkembangan ini didukung oleh teknologi seperti internet, cloud computing, IoT, dan kecerdasan buatan seperti AI yang membuka peluang besar sekaligus tantangan seperti keamanan data dan kesenjangan digital. Boleh dilanjut? Era digitalisasi menurut para ahli. Ada dua para ahli di sini yang disebutkan menurut Ritter dan Pedersen 2020 dan menurut Srivasta 2017. Menurut Ritter dan Pedersen 2020, digitalisasi adalah meningkatnya ketersediaan data digital yang dimungkinkan oleh kemajuan dalam menciptakan, mentransfer, menyimpan, dan menganalisis data digital. Digitalisasi adalah mengubah interaksi, komunikasi, fungsi, dan model bisnis menjadi lebih digital. Digitalisasi bertujuan mengurangi pengeluaran biaya dengan melakukan pengoptimalan proses internal. Boleh dilanjut oleh tim kami, baik Kak? Halo Mbak Ika, apa sudah join grup? Join Zoom? Lanjut aja sama Adel dulu kalau nggak respon. Oke Pak. Selamat sore Pak Iwan. Ya, sorry. Realitas era digitalisasi. Realitas era digital adalah kondisi di mana teknologi, informasi, dan internet menjadi pusat kehidupan sehari-hari yang menciptakan berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Pertama, perubahan sosial pada masyarakat era digital. Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Kedua, mencari jati diri di era digital. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kita berinteraksi dengan lingkungan dan memfasilitasi komunikasi melalui platform online. Media sosial seringkali Mas Diki boleh di-mute? Media sosial seringkali menjadi
arena di mana masyarakat merasa perlu menampilkan citra yang ideal. Hal ini dapat menimbulkan tekanan psikologis dan menyebabkan orang merasa tidak puas dengan dirinya sendiri. Jika tidak memenuhi standar kecantikan dan kesuksesan tertentu yang sering dipromosikan secara digital. Lalu yang ketiga, ekonomi digital Indonesia. Peluang dan tantangan di era baru, potensinya ada kelas menengah, penetrasi internet, pemerintah yang mendukung, dan jumlah penduduk. Tantangannya adalah infrastruktur, keterampilan digital, dan keamanan cyber. Boleh dilanjut? Mungkin teman-teman kelompok ada yang mau nambahin lagi? Izin dilanjut aku, Kadel. Oke, Oke, silakan. dampak positif era digitalisasi. Yang pertama itu kita kemudahan untuk akses mencari informasi. Kedua, akan adanya perubahan gaya belajar. Yang ketiga itu sebagai media berjualan online atau peluang usaha bagi UMKM atau kehidupan saat ini. Keempat, menjadikan konten untuk mencari peluang pekerjaan. Di sini juga dampak negatif era digitalisasi terdapat 4 dampak. Yang pertama itu ketergantungan terhadap gadget dan media sosial. Kedua, adanya cyberbullying mempengaruhi kesehatan mental. Ketiga, timbulnya sistem konsumtif. Keempat, pengaruh konten yang tidak sehat. Selain itu, akan ada dampak hukum di era digitalisasi. Yang pertama, akan meningkatnya jumlah kasus pelanggaran UU ITE di kalangan remaja. Kemudian kedua, perlunya penegakan hukum yang lebih edukatif terhadap pelaku di bawah umur. Ketiga, tidak akan ada tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi dan etika komunikasi digital. Seperti itu. Keempat mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Izin melanjutkan. Digitalisasi. Siapa temannya lanjut? Izin melanjutkan. Ya. Implikasi era digitalisasi. Implikasi era digitalisasi bersifat ganda, menawarkan kemudahan seperti akses informasi cepat, efisiensi ekonomi melalui e-commerce, dan otomatis, serta inovasi di berbagai bidang seperti pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, digitalisasi juga membawa dampak negatif yang seperti meningkatkan risiko keamanan cyber, ketergantungan teknologi, perubahan pola, interaksi sosial, ancaman terhadap pola tidur, dan potensi penurunan produktivitas jika tidak dikelola dengan baik. Implikasi sosial dan pendidikan. Satu, sekolah dan lembaga pendidikan perlu memasuki literasi digital dan hukum cyber ke dalam kurikulum pembelajaran. Kedua, orang tua harus lebih aktif mengawasi aktivitas digital anak. Ketiga, pemerintah dan masyarakat perlu melakukan kampanye tentang tanggung jawab hukum di dunia digital. Dilanjutkan. Mungkin saya tambahin. Teman-teman, peristiwa terkait digital, di mana kasus kami ambil dari remaja menyebarkan fitnah melalui media sosial dan dikenai dengan Undang-Undang ITE, di mana dasar hukumnya adalah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang ITE, di mana berdasarkan pasal 27 ayat 3 tersebut, di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi pidana, sehingga perbuatan remaja tersebut dapat dikategorikan perbuatan yang melawan hukum dengan memenuhi unsur. Yang pertama adalah adanya tindakan penyebaran konten digital yang merugikan orang lain. Terus yang kedua adalah dakwaan dengan kesadaran melalui pelaporan publik. Terus yang ketiga adalah menimbulkan akibat hukum berupa pencemaran nama baik dan kerugian imaterial. Mungkin disambung sama teman
Saya lanjut ya Pak, terima kasih. Upaya penanggulangan untuk mencegah terulangnya kasus serupa diperlukan langkah-langkah berikut. 1. Edukasi literasi digital dan hukum cyber sejak tingkat SMP sampai SMA. 2. Revisi Undang-Undang IT agar lebih berorientasi pada keadilan restoratif bagi pelaku anak. 3. Kampanye publik oleh Kementerian Kominfo dan lembaga hukum untuk meningkatkan kesadaran digital. 4. Pendampingan psikologis dan hukum bagi korban dan pelaku remaja agar memahami akibat perbuatannya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih teman-teman dari kelompok 3 untuk pemaparannya. Ya, udah, Ca. Silakan bagi ada yang bertanya, boleh dipersilakan. Ya, silakan kelompok lain kalau ada yang mau menanggapi tentang materi ini yang dikasih oleh kelompok 3. Ada yang menanggapi atau bertanya, silakan. Untuk Ayo, kelompok 3 materinya teman-teman. bisa dikirim ke WA grup juga nggak ya supaya bisa dibaca? Boleh Bu, sebentar ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ayo, ini Fakultas Hukum nih. Siapa yang mau Saya Teguh, tanya atau mau saya tanya berargumentasi, silakan. Pak dosen. Ya, ini mungkin dikembalikan lagi ke ke slide 1 nih biar judulnya mungkin lebih ingat. Mugi Rahayu, silakan coba dipindahkan ke slide 1. Ada yang mau menanggapi, silakan. Atau ada yang mau bertanya, Saya silakan. mohon izin Ya. Teguh Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan. Pak, saya tertarik dengan materi yang dari kelompok 3 tersebut mengenai Undang-Undang ITE tersebut tadi Pak. Ya. Jadi menurut saya tantangan kita selain hal-hal negatif yang diberikan atau yang dampak daripada era digitalisasi tersebut adalah sosialisasi atau pemberitahuan atau pemahaman tentang Undang-Undang ITE terhadap anak-anak kita. Mohon izin untuk diberitahukan ke kami dari kelompok 3 hal-hal apa aja yang bisa dikampanye untuk kita berikan kepada anak-anak kita yang SD maupun SMP, dikarenakan sekarang level SD SMP itu juga sudah mulai memegang gadget, sehingga anak-anak kita itu bisa lebih paham dan bisa lebih memahami bagaimana cara penggunaan gadget di media sosial maupun di media-media lain. Demikian Pak, terima kasih. Oke, silakan kelompok 3. Ada yang mau menanggapi? Siapa saja? Boleh ditampung dulu Pak, apa langsung dijawab ya Pak? Ya, enaknya sih langsung dijawab biar ini ya, biar enggak ke ini, enggak ke distract sama pertanyaan yang lain. Oke, boleh saya bantu jawab ya Pak. Mungkin terima kasih Mas Teguh untuk pertanyaannya. Mas Teguh ya tadi ya? Iya, betul. Ibu. Mungkin kalau misalnya di sini kan sekarang banyak banget platform ya Pak, seperti TikTok, YouTube, dan lain-lain gitu. Ada banyak anak-anak di bawah umur yang bisa memakai platform tersebut. Karena kan zaman sekarang itu gampang banget untuk memakai platform-platform itu ya Pak. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali orang tua yang memberi gadget terhadap anaknya. Nah, di situ kan kami sebagai orang tua bisa membatasi untuk memberi gadget terhadap anak-anak. Salah satunya memakai fitur YouTube Kids. Seperti itu sih Pak. Mungkin menurut saya. Oke. Tapi tadi ada pertanyaan yang cukup bagus cuma soal undang-undang. Bagaimana terutama anak fakultas hukum nih tentang undang-undang ITE sekarang nih sudah cukup bagus atau perlu ditingkatkan atau apa yang salahnya? Atau pengawasannya atau bagaimana ya?
Ya, yang itu ada korelasinya dengan pertanyaan saya, Pak. Jadi Ya. menurut saya itu undang-undangnya sudah bagus, cuman ya itu tadi, Pak, tidak semua orang atau masyarakat ini memahami dengan undang-undang tersebut. Jadi banyak terjadi masyarakat itu tidak bijak dalam menggunakan elektronik atau istilahnya media di dalam media sosial. Itu sih, Pak. Apalagi tantangannya adalah di usia-usia SMP, SD yang sudah mendapatkan gadget. Demikian, Pak dosen. Oke ya, gini, sebelum saya masuk ke materi saya gini, ada yang pernah ke Korea Utara? Ada yang pernah ke Korea Utara? Hah? Di sini ada yang udah pernah ke Korea Utara? Belum, Pak dosen, belum. Baru sampai Nah. Bali, Pak dosen. Bali mah terlalu dekat. Korea Utara penuh tantangan di sana. Nah, di Korea Utara itu hanya 19 situs yang bisa dibuka. Gitu. Jadi teman saya ke Korea Utara nih, teman waktu kuliah di IPB, dia ada tugas lah. Entah kenapa dia ke Korea Utara gitu kan. Sebenarnya meneliti komunisme ya. Saya itu waktu lagi itu komunikasi politik saat itu kami mata kuliahnya. Ternyata pas sampai sana katanya website yang bisa dibuka hanya 19. Dan ya ini agak sedikit intermezzo, mallnya pun hanya sekelas Alfa Midi gitu ya. Jadi mall sekelas Alfa di sana tuh yang seperti Alfa Midi tuh seperti mall gitu ya, kayak gitu katanya di sana. Coba kita bahas yang ininya dulu ya, 19 website itu. Yang lainnya tidak bisa dibuka. Nah, berarti di sini intervensi pemerintah juga sangat penting ya. Saya juga agak-agak aneh, Kominfo sekarang yang megang selalu orang-orang yang aneh gitu ya. Gitu. Nah, dari kemarin ya. Gitu. Saya sebenarnya sempat jadi salah satu mungkin sempat viral dulu di beberapa kalau yang kenal saya dulu saya sempat foto bareng dengan mantan Kominfo yang akhirnya jadi Menteri Koperasi dan sekarang akhirnya diganti gitu dari reshuffle ya. Sempat jadi staf ahlinya, cuman kami ya jujur aja kami para ahli-ahli digital dari PB mundur teratur. Oh kok kayak gini ya? Nggak deh, takutnya kami dikorbankan tanda kutip gitu. Siapapun yang nanti ke depannya ingin merubah sesuatu hal ya berarti harus dari hulunya. Zamannya Pak Rudiantara itu agak bagus tuh. Jadi ada pembatasan sampai menggunakan beberapa yang ingin membuka situs dewasa, contohnya harus memakai proxy yang kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang vulgar, bahkan selain Google kan ada Yandex itu tidak terproteksi gitu ya dengan baik gitu. Jadi pengawasan itu dimulai dari kepala ulernya istilahnya gitu. Jadi harus diproteksi dari sana, hukum juga berlaku, siapa yang membuka akses tersebut, siapa yang membatasi akses tersebut. Selain situs-situs yang mungkin dewasa, juga situs-situs ya seperti judi online. Gini ya, saya sering di jalan, kebetulan saya penggemar saya bilang aja saya penggemar Persib nih, walaupun kemarin saya kecewa sama si Beckham sama si Mark Klok gitu ya. Cuman saya memang penggemar Persib nih, dan Persib itu selalu main sekitar jam 3 sore, jam 5 sore, kan saya nggak ada televisi di sini. Jadi saya kalau nonton Persib di jalan, saya buka Facebook, saya buka situs judi online. Nah di situs judi online itu Persib itu ditayangkan, gitu. Jadi semudah itu membuka situs judi online seperti itu. Di Facebook ya, buka Facebook, pencariannya gini aja, live Persib, itu yang muncul tuh situs judi online semua. Saya klik aja salah satunya, kalau tujuan saya coba nonton Persib aja. Tapi ketika saya nonton Persib selama 2 jam itu, istilahnya parlay dan apalah gitu. Jadi mereka menginformasikan atau mengajak orang-orang itu untuk berjudi gitu. Ayo mulai dari 10.000, mulai dari 20.000 gitu kan, akhirnya banyak orang yang mau mencoba dan akhirnya ketagihan hal-hal negatif seperti itu kan, gitu. Dan akhirnya banyak yang tidak kuat dengan kondisi
yang kelibat hutang akhirnya akibat judi. Hutangnya berlipat setelah judi online ditambahin dengan pinjaman online. Jadi uang modalnya menggunakan uang pinjol. Akhirnya berlipat-lipat. Nah, itu yang kedua tuh. Yang pertama tadi situs website dewasa, gitu kan. Bagaimana kita membangun sebuah karakter seseorang ketika otaknya sudah rusak, gitu ya. Rusak karena tadi tuh situs dewasa, situs ya seperti tadi yang mulai mencoba judi online. Juga yang ketiga itu tuh yang betul tadi anak-anak ada game-game ya. Game-game online yang akhirnya mereka kecanduan dan merasa mereka punya teman gitu. Saya punya teman kok di mana? Saya pernah bertanya ke beberapa orang dengan random ya, tapi terpisah anak-anak muda gitu. Mereka merasa punya teman, tapi saya tanya temannya di mana? Kami sering kok ketemunya di LinkedIn gitu, ketemunya di teman IG gitu ya. Jadi ketemunya di media sosial, bukan secara fisik dan nyata gitu. Nah, ini juga fenomena baru di dunia sekarang. Kalau pembangunan karakter terutama generasi sekarang nih Gen dan Gen Alpha ini mengalami perubahan. Ini entah negatif entah positif ya gitu ya. Bisa ada yang memandang ini negatif, ada yang memandang ini positif. Mungkin untuk sebagian orang yang ketakutan di luar sana itu banyak kejahatan, mungkin ini bisa dibilang positif. Udah di rumah aja main game deh, jangan kemana-mana gitu ya. Atau ada juga yang berpandangan ini negatif, kebanyakan main game, akhirnya sosialisasinya di luar, pertemanannya jadi terbatas. Pertemanan yang terbatas itu akan mengakibatkan relasi yang terbatas juga. Kalau kita sebagai ada di dunia sosial, di dunia hukum, komunikasi, sosiologi dan lain sebagainya yang sejenis, ya kita perlu banyak ketemu orang, perlu banyak relasi gitu kan, agar apa? Agar mudah dikenal, agar mudah untuk membangun jaringan, networking yang ujung-ujungnya bisa menciptakan penghasilan, gitu ya. Saya pun ada di emputan tular akibat seperti itu, relasi gitu. Saya berkenalan dengan beberapa orang di kampus gitu kan, terus di kampus IPB ya saat itu ya. Tapi tidak langsung saya masuk kampus ini, gitu. Saya pernah jadi ngajar di kampus lain dulu beberapa tahun. Setelah itu ketika di sini ada kebutuhan untuk menambah dosen, ya saya dipanggil gitu kan. Pak Iwan bisa nggak gitu kan mengisi karena kami butuh dosen gini. Kompensasinya masuk nih, ya udah saya masuk gitu kan, seperti itu. Tapi itu karena relasi, saya nggak pernah ngelihat lowongan dosen itu lowongan emputan tular membuka lowongan dosen itu di website dimanapun hampir nggak ada, gitu. Semua karena relasi. Jadi ini kan salah satu jaringan networking ya, nah gitu. Nah ini yang nantinya akan jadi masalah. Nah sekarang juga lagi viral ini yang kepala sekolah dipecat gara-gara apa? Nampar anak yang ngerokok. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Coba saya pengen tahu tanggapannya dari teman-teman gimana nih? Coba yang dari yang offline dulu gimana, Pak? Menurutnya. Nah, mukul ngegambar. Tapi gambarnya pantas tidak? Hukumnya sosialnya kurang Pak itu Pak. Izin Pak, jawab Pak. Ya silakan. Ya yang offline gimana? Silakan. Saya Silverius Suharso Pak. Ya silakan Pak. Jadi secara pendekatannya kan sekarang ini kan harus student center learning Pak, ya kan? Ya. Sehingga ketika ada sesuatu yang kurang pas dan melanggar aturan di sekolah, mestinya pendekatannya bukan pendekatan kekerasan. Karena itu akan menimbulkan trauma yang sampai dia nanti itu dewasa Pak. Dan dia akan dendam, serta nanti kalau dia jadi guru, dia akan melakukan hal yang sama terhadap muridnya. Jadi perbuatan menampar itu sangat tidak etis dan melanggar hak asasi manusia itu nggak boleh lagi. Zamannya udah nggak benar Pak itu. Jadi udah nggak tepat. Tapi bahwa pemecatan itu adalah juga tidak pas, itu juga saya kira kita setuju. Jadi pertama ya pendidikan guru itu nggak tahu saya dia pendidikan lulusan mana ya, sehingga masih ada tampar-menampar di sekolah itu menurut saya mungkin ini perlu dicek dia lulusan mana nih Pak. Kalau di IKIP itu nggak ada Pak.
pendidikan yang saya tahu itu pendidikan karakter itu guru untuk menampar itu nggak ada. Jadi saya nggak ngerti ini dari mana dia lulusannya. Sehingga ini perlu dicek juga waktu merekrut guru ini dia memiliki sertifikasi guru nggak? Karena hari ini kita sudah ada sertifikasi dosen dan sertifikasi guru. Ya. Ya kan, yang menyangkut soal tidak hanya kapasitas intelektual, tetapi juga kapasitas di dalam sosial, budaya, ya kan Pak? Ada tuh kan ada 4 jenis kompetensi dalam guru maupun dalam dosen. Nah itu saya kira, jadi penindakan menampar itu saya kira tidak tepat dan itu menyalahi pendidikan dan pendekatan pedagogi maupun andragogi karena tidak tepat. Dan tapi pemecatan itu pun juga perlu dievaluasi karena perlu ada SP1, SP2 dan seterusnya begitu Pak. Sehingga menurut pandangan saya menampar salah tapi memecat juga kurang tepat. Sehingga perlu dicari yang lebih etis dan lebih Pancasilais. Demikian Pak Iwan, terima kasih, semoga berkenan. Oke, Izin terima menanggapi kasih. Pak. Izin menanggapi Pak. Sebelum menanggapi saya mau bertanya satu lagi. Kira-kira ada sanksi hukum nggak menurut para calon ahli hukum nih? Ada sanksi hukum positif nggak di situ? Harusnya ada, Izin, tapi Pak. saya kira pendekatannya jangan langsung hukum Kak. Kalau bisa pidana itu menjadi ultimum remedium, karena ini lembaga pendidikan. Jangan sampai orang jadi takut jadi guru nanti karena takut sedikit itu jadi malah di penjara kan. Jadi saya kira sanksinya lebih ke sanksi pembinaan saja Pak, kemudian kasih sanksi administrasi, mungkin nggak usah mengajar dulu selama 1 bulan, skorsing itu masih oke lah, tapi jangan dipecat dan jangan dipidana. Begitu Pak Iwan. Oke, yang lain tadi siapa? Silakan. Izin menanggapi Pak, Samuel Saputra. Ya, silakan. Mas Ya, Samuel. maaf Pak, tidak bisa on cam karena kamera di laptop saya itu mati Pak. Ya, silakan. Softwarenya ya. Jadi begini, mengenai permasalahan yang sedang ramai di Banten Pak. Ya. Jadi menanggapi dari Pak siapa tadi, Pak Suharso ya? Pak Suharso. Saya justru berbanding terbalik dengan Pak Suharso. Kita telaah dulu permasalahan ini ke titik intinya, Pak. Inti masalahnya kan ditampar. Kita tahunya kan ditampar saja. Tapi mari kita menulis ini lebih dalam. Jangan kita hanya memakai argumentasi satu sisi, ditampar saja. Nah, kita sekarang saya tanya dulu ke teman-teman, baik ke Pak dosen, apakah melakukan tindakan merokok di dalam lingkungan sekolah itu dibenarkan? Saya tanya dulu, Pak. Tidak. Tidak kan? Tidak. Berarti kita sepakat ya, Pak. Kita sepakat bahwa melakukan tindakan merokok di dalam lingkungan sekolahan tidak dibenarkan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, di dalam struktur kependidikan kita itu ada namanya guru wali kelas. Lalu ada guru BP untuk tindakan. Dan yang paling tinggi itu ada kepala sekolah, Pak. Nah, kembali ke pokok persoalan, siapa yang kemarin melakukan itu? Itu kepala sekolah, Pak. Jadi, kemungkinan, karena kita tidak bisa mengetahui permasalahan ini secara utuh, Pak. Karena kita hanya mendengar dari media, gitu. Mendengar dari viralnya itu. Jadi, bagaimana yang benar mana? Belum Pak, ini belum. Kita masih jauh dulu Pak. Kita belum sampai ke kesimpulan itu. Nah, kita telaah dulu apakah ternyata anak ini sudah berulang kali melakukan kesalahan, baik yang sama ataupun yang tidak sama, sehingga sehingga guru kelas lalu guru BP pun tidak sanggup menangani Pak. Lalu muncullah sang kepala sekolah. Bagaimana waktu itu kemungkinan pas kejadian itu kepergok oleh kepala sekolah lalu diinterogasi Pak. Kan seperti itu ceritanya. Nah saat diinterogasi sang anak ini sudah mengelak karena sudah membuang barang bukti. Begitu kan? Lalu anak ini mengelak tetapi dengan nada yang tidak baik terhadap gurunya. Kan begitu, maka si ibu melakukan tamparan. Bahwa tamparan itu menurut saya adalah tamparan
kasih seorang guru kepada muridnya untuk mengingatkan. Tetapi quote-nya Pak, saya tidak setuju atas dilakukannya kekerasan di sekolah. Saya tidak mendukung itu ya. Itu kita garis bawahi dulu. Saya tidak mendukung itu. Tetapi bahwasanya seorang guru melakukan tamparan itu bukan untuk melukai, Pak. Karena dia nggak ditampar berkali-kali lalu ditonjok, tidak. Tetapi sekali melakukan tamparan kepada anak, bahwa tamparan ini adalah tamparan kasih sayang karena dilakukan di sekolah sebagai seorang guru yang bertanggung jawab terhadap karakter seorang murid. Bagaimana tugas guru itu selain mendidik juga membangun karakter yang baik, mengarahkan kepada karakter-karakter seorang murid untuk menjadi teladan-teladan nantinya, Pak. Begitu. Jadi yang sudah dilakukan ibu, ya harusnya adalah tetap untuk bersabar dan memakai cara yang lain untuk tetap menahan dia punya emosi, begitu, atau masih bisa menasihati dengan baik. Tetapi yang namanya manusia kadang-kadang sudah diingatkan malah lebih tinggi nih muridnya. Ya, kasih tamparan sekali tes. Nah, itu menurut saya masih dalam tahap wajar, meskipun tadi kita garis bawahi, saya tidak mendukung kekerasan di dalam sekolah. Tetapi apabila ini sampai menjadi hal yang liar, apalagi sampai dinonaktifkan, tetapi alhamdulillah kemarin itu sudah dipanggil gubernur dan kembali diaktifkan, Pak. Anaknya dipanggil, dijadikan satu sama gurunya itu, lalu mereka didamaikan dan akhirnya kesepakatan itu terjadi dan ibu kepala sekolah sekarang kembali aktif di sekolah dan anak-anak sudah kembali aktif lagi untuk berkegiatan di sekolah. Jadi begitu. Nah, terima kasih Pak. Baik, izin menambahkan sedikit, mempertegas Pak dosen. Dari kelompok 2 Pak, Saya sangat bahagia, senang banyak yang berargumentasi. Sekarang pertanyaan kedua, dilanjut ya. Pertanyaan kedua dari saya tadi, yang pertama bicara mengenai trauma. Kita kan lagi mata kuliah pembangunan karakter nih. Bagaimana traumatik dari si anak ketika ada kekerasan yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa. Izin Pak dosen, Ya. dengan Rio, mungkin kalau traumatik yang dialami dari siswa tersebut, kasus penamparan tersebut traumatiknya tidak terlalu lama mungkin ya, hanya secara fisik dan itu bisa sembuh. Tapi mungkin yang lebih parahnya lagi, traumatiknya ini akan berkepanjangan karena sudah jadi konsumsi digital dan punishment yang diterima dari si anak ini bukan hanya dari lingkungannya sendiri, tapi satu Indonesia sekarang kan sudah menghujat dan ini mungkin ke depannya juga akan berpengaruh terhadap perkembangan mental maupun dari sisi pergaulan dia ke depannya juga akan bisa lebih sempit karena sudah terjudge di media-media untuk dia dianggap sebagai anak yang tidak taat terhadap peraturan. Mungkin seperti itu dari saya, Pak dosen. Oke, terima kasih. Menambahkan Pak dosen. Izin Pak. Ya, silakan. Pak dosen, izin yang lain dulu. Ya, izin menambahkan Pak dosen. Giliran yang lain dulu. Hendrikus Manjuntak Pak. Oke, siap. Silakan. Silakan menambahkan siapa tadi? Manjuntak Pak. Kasihan aja dulu Pak. Itu ada itu ada tuh. Pak Simanjuntak, silakan. Baik, kalau dari saya Pak mengenai traumatik yang tadi pada anak atau siswa yang mengalami kekerasan dari orang yang lebih dewasa, itu pasti ada Pak, secara psikologis, emosional, bahkan ya sampai ke sosial gitu Pak. Dampak psikologisnya mungkin dia akan takut berlebihan terhadap orang dewasa, cemas, mudah panik, rendah diri, ya sampai ya mungkin jadi kebawa tidur, mimpi buruk dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah dampak sosial dari perilaku anak tersebut, Pak. Apakah anak itu jadi sekarang ya, era digital sekarang sangat cepat sekali untuk diviralkan ya, gitu. Iya. Jadi ya mungkin
kalau sudah sampai seperti itu ya mungkin ada dukungan dari keluarganya, guru dan teman-temannya supaya karakternya itu bukan jadi menutup diri dari orang dewasa atau bahkan jadi bersifat agresif dan lain sebagainya. Jadi yang penting Pak, komunikasi terbuka dari keluarga dan teman-temannya, atau bahkan dari misalnya kayak tadi guru yang nampar itu, menurut saya juga itu sudah salah. Ya Pak ya, apapun intinya kalau alasannya untuk mendisiplinkan anak tersebut, ya efeknya adalah guru tersebut tidak mengajarkan karakter yang benar bagi anak didiknya. Jadi kalau traumanya cukup berat ya mungkin perlu si anak tersebut bantuan profesional Pak, misalnya ke psikolog. Ya. Seperti itu dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan saya yang selanjutnya mungkin nanti akan berhubungan dengan kelompok 4 nih. Kelompok 4 atau kelompok 5 ya, saya agak lupa nanti. Sekarang, dari tadi kan kita bicarakan mengenai tentang anaknya. Sekarang kita tentang gurunya nih. Tapi saya mau minta offline dulu nih, yang hadir offline nih. Yang hadir offline, bagaimana untuk gurunya sendiri? Apakah gurunya akan mengalami traumatik atau dia nanti takut untuk melakukan melakukan untuk tindakan tegas lagi, mungkin tidak main tangan lagi, tapi nantinya akan beberapa guru akan berpikir kalau saya melakukan tindakan tegas nanti akan didemo lagi atau diitukan. Bagaimana nih? Yang offline, silakan yang offline dulu nih. Pak, boleh saya Pak? Nanti yang offline dulu ya. Iya, saya offline. Izin Pak, saya sholat maghrib dulu Pak. Ya, silakan. Ya, ada sedikit ini Pak ya, traumatik Izin sholat maghrib Pak. salah itu kan. Ya mau nggak mau kan, ke depan dia sudah agak takut nih Pak untuk bertindak tegas gitu. Seperti mungkin bernada keras, boro-boro buat mukul ya, buat nada keras pun mungkin akan berpikir berulang kali sih Pak. Sebenarnya sih ada plus minusnya juga ya. Ya plusnya guru takut main tangan lagi. Terus yang keduanya otomatis kan pihak sekolah kan tidak berani tegas nih terhadap murid yang dalam tanda kutip bandel ya. Mungkin itu sedikit tanggapan saya. Kasih ya. Saya lanjut dulu ya, nanti kita perbincangkan lebih lanjut nih tentang permasalahan ini. Untuk yang mau sholat maghrib silahkan, mungkin nanti saya akan stop sekitar jam 18 pas ya. Kita breaknya. Cuma gini, saya mau menanggapi karena di era digital tentang materi hari ini ya. Ember penuhin air. Materi digital hari ini, pertama untuk kedua belah pihak, baik tadi murid ataupun si gurunya, keduanya pasti akan mengalami situasi yang nantinya akan membekas. Entah itu bentuknya traumatik atau bentuknya akan lebih berhati-hati lagi ke depannya. Kalau mereka melakukan hal yang sama, sudah istilahnya seperti kartu kuning, ya kemungkinan akan kena kartu merah, gitu ya. Tapi ini fenomena yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia ada beberapa pejabat, contoh ya seperti guru, Pak RT, bahkan sampai tingkat pejabat yang lebih tinggi. Ketika dia diomelin sama yang atasannya, kamu nggak boleh kayak gini, gitu ya. Dengan tindakan yang sangat keras. Ternyata bawahannya itu masih punya backingan yang lebih atasnya dia lagi, atasan gitu. Akhirnya si atasannya ini sudah tidak akan mau bertindak lagi dan ada rasa takut. Gitu. Intinya contoh seorang manajer lah. Seorang manajer punya staff, sedangkan staffnya ini contoh dia ada kenalan dengan direkturnya. Gitu. Ini di sini juga ada kejadian seperti ini. Saya kebetulan posisi saya di sini direktur nih. Ada beberapa mahasiswa yang langsung akses ke saya. Ada beberapa staf yang langsung akses ke saya gitu kan, untuk membicarakan hal-hal negatif tentang dosen-dosen gitu kan. Pak ini gini, karena mungkin saya bisa rekomendasi untuk dosen ini tidak dilanjutkan atau ini tidak dilanjutkan, mungkin seperti itu. Di kampus lama juga saya ada beberapa yang sampai seperti itu. Semester kemarin juga ada tuh masukan dari beberapa mahasiswa. Lalu saya konfirmasi nih ke dosennya, Bapak bertindak seperti itu tidak? Ibu bertindak seperti itu tidak? Ini ada konfirmasi dia gini. Dosen-dosen ini atau staf-staf ini melakukan pembelaan
gitu kan, ungkap pembelaan dan lain sebagainya. Tapi karena kami struktural atas yang mengundang dia, tanda kutip mengundang, jadi akhirnya dia mengalami rasa takut, trauma, saya tidak akan begitu lagi berarti ya. Akhirnya semester depannya dosen ini sangat cuek, terserah dia mau ngapain, gitu lah. Terserah sih mahasiswa mau ngapain, yang penting saya mah tetap gajian. Akhirnya bertindak seperti itu, gitu. Nah ini mengalami ketakutan. Kenapa? Karena dia masih berharap sesuatu yang daripada kehilangan lebih banyak. Banyak pejabat-pejabat yang lain juga seperti itu. Contoh Pak RT, ya kan? Pak RT melakukan sidak yang tidak ronda, gitu ya. Yang tidak ronda nanti ada kena sanksi dan lain sebagainya, gitu kan? Terus ada warga yang protes. Ya saya nggak akan bisa ikut ronda, saya kan shift malam, terus gimana dong, gini gitu. Akhirnya kata Pak RT, ya kita harus adil, tetap semuanya harus ronda, gitu kan. Kalau bagiannya ronda, shift malam ya izin, atau tukeran, atau gimana caranya, gitu kan. Kasih Gitu, uang kata. kopi aman Pak dosen. Nah, kebetulan kayaknya agak kurang ini kayaknya, istilahnya pelit apa ya, bahasa halusnya pelit apa ya, gitu ya. Gitu ya, saya bilang gitu, kasih uang kopi atau nitip gitu kan. Saya sendiri jujur saya hampir nggak pernah ronda gitu. Saya ronda itu bisa jadi mungkin 2 bulan sekali gitu kan. Tapi saya nitip gitu. Nitip tolong gantiin saya deh, kasih uang 50.000, kamu gantiin saya untuk ronda ya, gitu kan. Gitu, saya nyuruh orang untuk ronda gitu. Kan bisa seperti itu sebenarnya. Tapi orang ini nggak mau. Akhirnya ternyata orang ini adalah salah satu kenalannya Kades gitu. Tim suksesnya Kades lah istilahnya gitu, tim suksesnya Kades. Laporan ke Kades kalau RT ini tuh berbuat sewenang-wenang. Udah tahu kan saya shift malam, tapi ditutup culas ronda gini. Sebenarnya ada solusi lain seperti itu. Saya sendiri nitip, saya selalu ngasih uang 50.000 nih. Ada tukang rumput, potong rumput di komplek, nitip ya gitu. Nanti kamu gantiin saya gitu kan. Gitu. Nah kan bisa sebenarnya seperti itu. Tapi akhirnya ditegur sama Kades, bukan lagi sama RW, langsung sama Kades ditegurnya gitu kan. Akhirnya dia mengundurkan diri jadi RT, gitu kan, karena takut gitu kan, takut. Akhirnya tapi desakan sebagian warga tetap aja jadi RT nggak apa-apa. Tapi akhirnya dia tetap jadi RT tapi tidak melakukan peraturan-peraturan yang lain. Terserah dia mau ngapain, mau ronda atau enggak. Akhirnya sampai detik ini tidak ada ronda sama sekali, kosong. Nggak ada yang ronda, ya security satpam ada, tapi kan cuma 2 orang, sedangkan komplek kami 1.200 rumah, gitu kan, komplek besar, gitu. Security-nya cuma di depan 2, gitu kan. Ya akhirnya mau nggak mau, akhirnya kita patungan nih, satu blok kita patungannya sewa satpam gitu kan. Satu blok itu kalau nggak salah ada 30 rumah nih. Ya udah kita patungan yuk, satpam berapa sih satpam khusus kita gitu kan. Ya setelah nego-nego ada security yang mau dibayar 2 juta gitu kan. Ya udah kita patungan 2 juta bagi 30 berapa nih per orang? 75.000 ya. Oke, mau ya. Akhirnya kami mengeluarkan biaya ekstra tuh untuk menyewa security khusus 30 rumah komplek gang kami ini gitu kan. Nah, kenapa? Karena RT-nya sudah terserah deh gitu kan. Akhirnya dia mengalami fase itu. Ya, ada yang namanya mungkin nanti kita belajar, ada namanya fase aristokrasi itu. Ketika aristokrasi itu setelah dewasa matang dia aristokrasi. Nah, aristokrasi ini ketika dia sudah membuat kebijakan, keinginan dan lain sebagainya pernah terpenuhi tapi akhirnya kandas. Di sini juga bisa jadi nih teman-teman yang datang offline gitu kan, agak kecewa nih. Offline hampir gak ada bedanya dengan online. Nah, gitu ya mungkin ya. Akhirnya besok-besok kamu datang lagi nih. Itu aristokrasi tuh, gitu kan, gitu. Nah akan ada hal-hal kayak gitu. Jadi memang ketika ada tindakan kartu kuning yang berlebihan, orang akan lebih berhati-hati. Main bola juga kalau kartu kuning, kalau saya jadi pelatih, kalau ada yang kena kartu kuning dan dia bukan pemain yang penting-penting amat di dalam lapangan, ya saya langsung ganti orang ini. Kenapa? Karena mainnya tidak akan 100% lagi, gitu kan. Gitu. Ada yang terkena SP tadi, SP1, SP2 gitu kan. Kalau saya langsung bilang aja, Pak, mendingan cari pekerjaan tempat lain, saran saya. Kenapa? Karena kinerja Bapak pun nantinya tidak akan 100% ke kami, akan menimbulkan dendam gitu kan. Saya pernah punya yang kayak gini, saya pernah di dunia sales ini pernah ada yang kena.
tidak target gitu kan, akhirnya dia kena kartu kuning gitu ya. Dia akhirnya malah bukannya mau termotivasi untuk lebih banyak targetnya, dia malah kerjanya jadi agak takut gitu. Jadi agak takut. Kenapa? Karena ada menyimpan dendam. Aduh nih saya diginiin gini udah capek-capek kerja sana sini tapi tidak ada penghargaannya gitu ya. Ya akhirnya menyadari hal demikian. Nanti mungkin suatu saat teman-teman yang nantinya ada di fase di atas ya, di salah satu pucuk pimpinan, ya mungkin hal demikian akan terjadi. Makanya tadi saya tanya bagaimana yang sikap jadi guru, bagaimana sikapnya yang jadi murid tadi ya, gitu ya. Yang murid memang akan mengalami fase traumatik, tapi mungkin betul kalau dia memang kebiasaannya seperti itu, merokok udah 1, 2, 3 sampai dia sudah terbiasa merokok, gitu ya. Terus dia diomelin dan tamparannya itu tidak kenceng-kenceng amat, saya rasa traumatiknya tidak akan lama, gitu. Tapi kalau seandainya kekerasannya membekas bahkan mengakibatkan luka yang berbekas sampai seumur hidup, gitu, mungkin dia akan mengalami fase traumatik, gitu. Kebalikannya seperti itu ya, baik kebalikan itu ada atau ini. Saya pernah jadi guru nih, Bapak Ibu nih, tahun 2009 sampai tahun 2014. 2014 saya sempat jadi kepala sekolah sampai 2017. Nah, waktu jadi guru, saya pernah di STM, ada di Bogor, kalau orang Bogor tahu di STM Tridharma, TD 46 kalau dicoret-coret tuh, ya kan? Itu tawuran dulu setiap hari Jumat, setiap hari Sabtu itu tawuran tuh, TD 46 tuh. Ya, saya ngajar di sana. Saya ngajar IPS, saya ngajar prakarya gitu kan, seni gitu kan, seni lukis, seni musik gitu. Saya ngajar di sana. Terus saya ikutan, bilangnya saat zaman itu saya ikutan yang bagian mukulin siswa, saya mukulin, saya gamparin gitu, tapi nggak ada yang melawan mereka itu, gitu, diam aja gitu, diam. Tapi mereka tahu kalau memang betul tadi pukulan kami itu tujuannya adalah untuk agar tidak mengulang lagi, gitu kan. Bahkan saya bilang gini, kamu mau dipukul saya atau mau saya suruh kamu ke kepala sekolah, gitu kan. Terus biasanya kami ngejar dosen guru-guru ini, 2-3 guru ini ngejar yang tawuran. Terus saya bilang, saya bawa ke ruangan kami kan, kamu mau saya pukul atau mau saya laporkan ke kepala sekolah? Pukul kami aja, pukul, jangan sampai dilaporin ke kepala sekolah, gitu ya. Kenapa? Karena kalau sudah masuk ke kepala sekolah pasti orang tuanya dipanggil. Kalau orang tuanya dipanggil, habislah mereka katanya gitu kan. Pak pukul Pak, gitu kan. Bahkan sampai akhirnya saya nggak mukul. Ketika nggak mukul, mereka yang nagih mukul, gitu kan. Saya bicara panjang lebar, akhirnya saya mau keluar, Pak, jadi mukul kami nggak? Sampai nanya gitu. Pak, pukul kami Pak. Kenapa? Kami takut dilaporin ke kepala sekolah sama Bapak, katanya gitu. Kan Bapak janjinya kalau mukul kami nggak dilaporin ke kepala sekolah, pukul Pak, gitu kan, gitu. Ya saya udah kalau kayak gitu udah males mukul kan. Udah males, ngapain lagi saya mukul. Gitu kan. Gitu kan. Ya udah saya ganti deh sanksi mukulnya, sudah males, tangan saya takut sakit, saya alasannya gitu ya. Gitu. Udah sanksinya beliin saya kopi sana ke depan, saya bilang gitu kan, gitu. Ya udah akhirnya rame-rame itu cari kopi gitu kan, gitu. Nah itu mungkin cara pendekatannya seperti itu. Tapi untungnya kesini sudah mulai berkurang tawuran. Tapi efek buat sekolah itu sekarang tambah sepi nih. Kenapa? Karena banyak orang tua yang takut menyekolahkan ke sekolah itu. Kenapa? Karena efek dari itu ya, takut tawuran. Seperti itu ya. Nah gitu. Jadi traumatik itu tidak hanya berhubungan dengan 2 orang itu, ternyata dengan lingkungannya, dengan orang tuanya, ya kan, dengan temannya, dengan yang lainnya. Nah mungkin di sini nih ada, nggak tahu nih siapa yang, mungkin ada orang yang complicated nih. Complicated itu selalu bermasalah, kalau berteman selalu bermasalah, kalau gitu ya, selalu pengen menang lah, selalu ngomongnya kasar lah, bermasalah kalau deketin dia. Ketika dia mendekat dengan kamu, gitu kan, perasaan kamu pasti akan lebih berhati-hati kan, gitu. Aduh ini orang sering ribut nih, sering bermasalah nih, akhirnya akan menghindar, gitu. Bahkan kamunya sendiri yang dianggap berteman dengan dia dari kejauhan, itu kan temannya orang complicated itu tuh, gitu kan, orang yang bermasalah itu tuh, akhirnya akan dianggap sama,
gitu ya. Apalagi sekarang di era digitalisasi, pertemanan juga harus dicek tuh, Facebooknya, IG-nya, Twitternya, gitu ya. Jangan asal add friend, yes, gitu kan. Invite, oke, cek juga latar belakangnya, jangan sampai dia kriminal. Saya pernah nih, saya invite ternyata dia caleg-caleg partai gitu kan. Saya nggak tahu orang dia lagi nggak pakai baju partai gitu kan. Nah gitu. Terus ternyata dia terafiliasi dengan partai dan nyalek, saya dianggapnya salah satu partai itu. Gitu. Apalagi dia pernah posting foto bareng dengan saya. Posting foto bareng dengan saya, diposting sama dia, tapi memang sedang tidak pakai baju partai dianya. Tapi saya dianggap akhirnya, wah Pak Iwan ikut partai kuning ya, Pak Iwan ikut partai biru ya, gitu kan. Nah, gitu. Akhirnya pas saya lihat, oh iya, saya bilang, saya japri, mohon izin ya saya unfollow, tapi saya izin dulu ke dia. Mohon izin ya saya unfollow karena saya dianggap ikutan partai ini nih, gitu kan. Gitu. Sorry ya, tapi sudah baru saya unfollow. Gitu. Tapi kita tetap temenan kok di darat, saya ngomong gitu kan. Nah, karena saya mengalami fase mengalami digitalisasi ya gitu. Jadi karakter yang saya sudah bangun dengan saya menjadi seorang yang profesional, akhirnya dianggap seperti itu. Atau dulu pun memang sebenarnya saya tahun berapa ya? 10 tahun yang lalu, mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu saya pernah ikut-ikutan partai ini buat belajar karena saya kuliah mata kuliah komunikasi politik, kata dosen saya, dan dulu saya juga belajar langsung dengan ini waktu jadi dosen ya Pak Anies Baswedan saat itu, kalau mau belajar politik ya langsung terjun ke partai politiknya gitu kan. Nah saya terjun nih partai politik, saya tanya partai politik yang mana yang harus belajar, ya partai politik yang lama, tua, dan banyak masalahnya. Nah di situ kamu bisa belajar. Kalau partai politik yang tidak ada masalahnya, apa yang mau dipelajari gitu kan. Ya saya masuklah ke partai politik itu, gitu kan. Nah terus ya membekas lah beberapa orang yang mengenal saya pada 10 atau 15 tahun yang lalu itu. Kayak gitu ya. Jadi membangun karakter itu ya tergantung dari perjalanan kita nih. Apakah kita nanti akan lurus sesuai dengan keinginan kita, tapi lingkungan kita juga ternyata sangat menunjang untuk hal-hal tersebut. Gitu ya. Yang mau maghrib silakan sholat maghrib dulu, mungkin nanti kita masuk lagi 6:30 ya. Gitu, nanti saya masuk ke materi saya. Baik, yang di online kita maghrib dulu, kita masuk 18:30 ya. Pak Iwan. Oke Pak Ya. Dosen, terima kasih Pak Cita-cita Dosen. saya komunikasi politik, Pak. Nah, ya bagus tuh nanti ketika boleh ditambahkan ketika kelompoknya ya nanti ya, Mbak Helen ya. Iya Pak, nggak ada hubungannya Pak. Maghrib dulu ya, izin ya maghrib dulu. Iya Pak. Kalau mau berbicara, mau berargumen, mau ngobrol selama 20 menit yang tidak sholat, silakan. Kan Zoom-nya masih dibuka ya. Baik Pak, terima kasih. Semua, kita mulai lagi. Yang di online, bisa kita mulai lagi ya. Siap, siap. Baik, Pak Dosen. Siap. Biar kita efektif, kita masih ada waktu sekitar 45 sampai 60 menit lagi ya. Dilanjut dengan materi kita, memahami era digital, realitas, dampak, dan implikasinya nih bagi generasi muda kita sekarang. Tadi kita sudah bahas dari pemateri presentasi teman kalian, terus ada kasus yang sedang viral gara-gara era digital, gitu ya. Kalau barangkali kalau kita 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, kalau mau viral berarti dia harus ada di media koran nasional. Wah, dia baru viral gitu kan. Ada di Kompas atau ada di Pos Kota mungkin ya, gitu ya, baru dia viral. Kalau sekarang tidak perlu seperti itu, bahkan surat kabar mainstream sekarang sudah mulai banyak yang gulung tikar nih. Jangankan surat kabar, televisi juga sudah mulai banyak yang bangkrut ya,
gitu. No viral, no justice, Pak. Dosen sekarang mah. Ya betul. No viral, no justice ya. Oke, jadi inilah realitas era digital sekarang, menghadirkan transformasi mendasar dalam cara hidup manusia, dalam belajar, bekerja, dan bersosialisasi. Ini juga nanti ada di dalam buku, cuma penggalannya saja. Oh ya, untuk bukunya sudah jadi, mungkin yang sudah pesan mungkin sekitar hari besok atau besok Sabtu atau Minggu, saya sudah suruh orang untuk mengirimkan ke yang sudah pesan ya. Kalau yang belum pesan, ya silakan di grup ada ya linknya nanti tinggal saya minta ke penerbitnya untuk segera dicetakkan dan segera dikirimkan. Jadi kemarin yang sudah pesan saya langsung kirimkan ke penerbit berikut alamat-alamatnya gitu ya. Kata penerbitnya ya antara 1-2 hari besok akan segera dikirimkan, tapi yang edisi pertama dulu Pak gitu kan, yang sambil berjalan gitu. Yang penting sampai. Nah, disinilah era digital, manusia hidup, belajar, bekerja, dan bersosialisasi. Dampaknya entah positif, entah negatif, tergantung dari pembawaan. Koneksivitas tinggi ditopang dengan infrastruktur internet sekarang yang mudah dan murah. Itu ya, saya sendiri di rumah berlangganan internet sekarang hanya kemarin laporan hanya 150.000 apa? Ya, 150.000 sama TV-nya kurang lebih sekitar 220.000. Jadi sangat murah gitu. Dulu mungkin yang seumuran dengan saya yang pernah tahun 2001 pakai handphone Nokia atau Siemens, kita beli kartunya saja sudah 200.000 ya, Bapak Ibu ya. Terus pulsanya aja sudah 100.000, 200.000, itu habisnya cepat. Kalau nelpon, bahkan saya sampai beli dulu waktu zaman kuliah handphone Asia yang Rp1 1 detik, Rp1 1 huruf ya. Kalau nelpon yang gratisan, kamu di mana? Tak matiin lagi. Oke, gitu kan. 3 detikan ya, 3 detik masih udah gratis tuh kayak gitu. Atau balas SMS juga irit-irit gitu ya, ox gitu kan gitu. DMN gitu kan, jadi nggak huruf vokal dihilangkan gitu kan. Kenapa? Karena ingin ngirit, tapi sekarang nggak perlu gitu ya. Iya gitu. Zaman 20 tahun yang lalu seperti itu. Sekarang ya saya tetap beli kuota, tapi kuotanya nggak pernah banyak. Saya beli kuota paling sekarang aja saya beli kuota yang 40.000 sebulan, yang bisa 7 giga apa 8 giga, karena ya di kampus ada wifi, di rumah saya ada wifi gitu kan. Jadi hanya perjalanan ke rumah saya paling ke 2 jam gitu kan, hanya untuk yang urgent. Di jalan juga ngapain saya main-main HP gitu kan, kalau nggak penting-penting amat. Jadi hampir tidak terpakai gitu. Bahkan bulan ini saya mencoba ngetes, saya beli yang kuota yang senilai 30.000, yang 5 giga kalau nggak salah. Habis tanggal 19. Kapan tuh 19? Besok ya? 2 hari lagi. Dan saya cek tadi masih ada 2 giga. Berarti saya cuma kepake 3 giga itu. 2 giga mubazir. Karena 2 hari lagi mau habis. Kenapa? Karena ya di sini di kantor ada kuota, di sana ada kuota gitu kan. Terus sekarang sangat murah. Saya entah kenapa kadang-kadang kan saya ada kelas malam nih. Setelah kelas ini saya ada kelas lagi. Terus saya pengen pulang nih. Udah, saya yang penting datang. Kalau kelas malam saya nggak pernah full nih. Jadi saya pulang nih. Pulang ya udah, yang penting wifi jalan sambil pulang sambil mengajar. Berarti pakai kuota sendiri, itu pun tidak terkuras banyak sekarang ternyata. Gitu kan, mereka saling berlomba untuk memurah-murahkan tarif ya gitu. Nah, ini kondisi ini yang membuat koneksivitas tinggi. Bahkan data mengatakan kalau orang Indonesia itu rata-rata 8 sampai 10 jam untuk memegang gadget atau internet, entah gadget entah laptop ya. Pokoknya koneksivitasnya sangat tinggi, terutama orang Indonesia. Orang Indonesia itu salah satu yang tertinggi untuk untuk media internet. Data 8 sampai 10 jam. Bayangkan kita hidup 24 jam. Tidur rata-rata 7 jam. Berarti tersisa atau yang 6 jam lah ya. 6 jam atau anggaplah 7 jam standar orang Indonesia. Tersisa 16 jam. 16 jam itu
dipakai waktu mandi lah setengah jam, mandi 2 kali 1 jam, pakai makan. Jadi hampir seluruh hidupnya selama dia melek, dia menggunakan gadget, gitu ya. Bahkan ada satu orang yang memiliki lebih dari 1 gadget, gitu ya. Yang satu Android, yang satu iPhone, yang satu lagi gitu ya. Gitu ya. Misal nih, yang satu buat cowoknya, yang satu buat cowok yang kedua, yang satu lagi buat urusan kantor, yang satu lagi buat teman pertemanan gitu, sampai bawa 4 gitu kan. Mungkin seperti itu. Nah, di sini karena teknologi cloud computing juga, perangkat seluler semakin terjangkau. Inilah yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi dan berpartisipasi dalam ekosistem digital secara masif. Hubungannya apa Pak dengan pembangunan karakter? Ya kita bisa pikirkan, gitu kan? Perubahan karakternya tambah ke sini, tambah berubah ke arah digitalisasi. Literasi digital juga, kayak sekarang nih kita sedang literasi digital nih, membaca. Zaman dulu kalau mau baca ya harus beli buku, atau mau membaca ya beli koran gitu ya. Tapi kalau sekarang koran pun saya berlangganan Radar Bogor nih. Digital, kalau nggak salah kalau dirupiahkan itu Rp1.000 dikirim nih tiap hari digitalnya, gitu. Perkembangan Kota Bogor lah, gitu kan, gitu. Berlangganan tapi bukan saya yang bayar tuh, tapi saya dikirimin terus gitu kan, gitu ya. Jadi literasi digital, tapi di Indonesia literasi digital adalah bukan Indonesia, di dunia Indonesia itu salah satu yang terendah untuk literasi digital. Orang malas baca. Bahkan ada survei psikologi yang membuktikan ketika kamu kuliah nih, terus ada perkuliahan, kamu malas nulis, terus kamu mau foto, cekrek kamu foto gitu kan, yakin nggak kamu baca lagi tuh fotonya, gitu kan? Datanya itu menyatakan hampir jarang orang yang membaca lagi hasil foto pelajarannya. Kalaupun membaca lagi paling hanya sekali, gitu ya. Ini kamu nih kayak gini nih. Aduh Pak Iwan, ntar dulu deh, saya screenshot aja deh, saya foto cekrek kan, saya nggak sempat di jalan gitu. Coba, apakah dibuka? Dibuka pun hanya sekali paling, gitu ya. Tidak berkali-kali, itu pun kalau dibuka, kalau ingat, gitu ya. Itu pun kalau nggak ada paksaan. Kadang-kadang saya tanda kutip saya sering memaksa mahasiswa untuk memaksa membaca dengan cara saya mengirimkan tugas yang isinya ada di dalam buku. Tujuan saya adalah untuk baca, gitu kan. Tujuan saya, karena nggak ada cara lain seperti itu untuk teman-teman mau membaca. Terutama literasi digital ini. Akhirnya kemampuan kritis dalam menilai validasi informasi, kayak tadi tuh, tergantung dari siapa yang viral, siapa yang lebih dominan. Siapa yang paling banyak, dialah yang menang. Siapa yang paling banyak, dialah yang benar. Iya kan? Kebenaran berada di pihak yang banyak. Kebenaran berada di pihak yang menang. Bahkan sejarah sendiri dibuat oleh pemenang. Gitu ya. Karakter generasi muda akhirnya di zaman sekarang berdasarkan algoritma AI. Gitu ya. Suka atau tidak suka, algoritma membentuk imajinasi sosial dan pemahaman atau realitas digital yang konsumsi. Di sekarang akhirnya ada Shopee, ada Lazada, ada apa lagi ya? Tokopedia, gitu ya. Ya banyak lah ya aplikasi-aplikasi yang sekarang, bahkan yang kecil-kecil pun ada, dan mereka hidup bahkan berkembang, gitu. Hidup dan berkembang. Kenapa? Hukum permintaan. Di mana ada permintaan pasti ada penawaran. Bukan ada penawaran baru ada permintaan, enggak ya. Hukum ekonomi itu di mana ada permintaan pasti ada penawaran. Bahkan sampai hal-hal yang negatif sekalipun. Kalau ada permintaan pasti ada penawaran. Kayak gitu. Tidak akan ada bioskop kalau tidak ada orang yang mau nonton ke bioskop. Tidak akan ada junk food, restoran cepat saji, kalau orang-orang makannya secara sehat dan mau sabar, gitu ya. Ya nggak ada itu namanya masak cah kangkung itu langsung jadi 1 menit gitu kan, gitu. Gitu, atau masak sayur gitu kan, nggak ada yang 1 menit jadi, gitu.
tapi itu sehat ketimbang makan fried chicken yang langsung ada saat itu juga, cepat saji ya gitu. Tapi kan resikonya seperti itu. Atau kopi gitu ya. Saya juga agak aneh nih, ada orang penggemar kopi, saya penggemar kopi tapi pakai gula, gulanya terlalu banyak lagi, kopi manis gitu ya, kopi gula. Bahkan fakta menyatakan bahwa tingkat kematian di Indonesia terutama itu nomor 1 bukan karena rokok, tapi karena gula. Ya sekarang nih mulai dari tomat, saus tomat udah mulai diumpet-umpetin tuh. Coba deh makan di tempat-tempat restoran, California Fried Chicken atau di Kentucky Fried Chicken, itu udah, atau di McDonald udah nggak ada saus tomat. Mereka tetap menyediakan tapi diumpetin. Nggak boleh. Kalau ada yang minta baru dikasih. Berarti bukan salah mereka gitu kan. Gitu. Buat anak-anak sekarang tingkat obesitas sangat tinggi. Bahkan tingkat kematian akibat gula tinggi. Kematian akibat gula tidak hanya karena obesitas tapi yang lain-lainnya. Gitu ya, karena kadar gula terlalu tinggi dan akhirnya menyebabkan diabetes, menyebabkan jantung, macam-macam ya. Gitu. Baru selanjutnya setelah itu kolesterol, baru rokok ya gitu ya. Ya sama lah pokoknya itu tiga terbesar penyakit. Kolesterol juga kenapa besar? Kenapa? Karena orang senang makan yang digoreng-goreng. Gitu ya. Senang makan yang digoreng-goreng. Gitu, enak gitu kayaknya gitu. Nah, semua individu bisa mengakses terhadap ekosistem digital. Fenomena digital pasti terjadi. Ini dulu ada kita memiliki kesenjangan mengenai perangkat. Tapi sekarang perangkat sangat murah. Ini aja sendiri paling 100.000 nih dapat. Ya kan? Apa sih namanya ini sound ya, sound. Atau yang mau dicolokin ke proyektor atau handphone sendiri sekarang 1 jutaan juga terjangkau gitu ya. Bahkan sekalipun sekelas maaf ya, bukan menghinakan pekerjaan ya, sekalipun sekelas tukang beca sekarang sudah punya Android gitu ya, gitu. Apa namanya, yang pendapatannya sangat rendah pun memiliki gitu. Bahkan ada stigma mengatakan lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone, iya kan? Kalau ketinggalan dompet bisa minjem ke teman, tapi kalau ketinggalan handphone, wah repot itu. Ya kan, pikiran nggak karuan, kerja atau kuliah nggak konsentrasi di rumah gitu kan. Apalagi handphonenya lupa dikunci di rumah, waduh bahaya itu. Iya kan, takut istri lihat gitu ya, gitu. Jadi akhirnya nggak karuan itu pikirannya, gitu ya. Itu berarti sudah edik ya, yang kayak gitu, udah edik. Nah di sini ketimpangan ini menciptakan eksklusi baru nih, eksklusi baru yang mau nggak mau nantinya generasi selanjutnya atau mulai mungkin dari kita sendiri itu sudah merubah karakter kita gitu. Makanya berubah nih, ke beberapa tahun lalu ada namanya teknologi informasi komunikasi TIK. Sekarang era 5.0 sudah berubah nih, era society ya. Teman-teman yang belajar sosiologi mungkin tidak dengan saya ya, tapi belajar society, apa itu society? Intinya society itu semua sudah bisa diprogram dengan sendirinya. Jadi intinya sudah dianggap manusia tidak butuh manusia lagi, padahal manusia makhluk sosial. Ya. Apa sih yang paling diinginkan oleh manusia? Apa Bu? Mbak? Saya lupa namanya, Mbak. Mbak Putri. Yang paling diinginkan manusia apa, Mbak? Hah? Ya mumpung ada perempuan nih. Wah. Oke. Mas, apa Mas? Yang paling diinginkan manusia apa? Nyaman. Ini apa? Kesejahteraan. Kenikmatan dan kebahagiaan, Pak. Kebahagiaan dan kekayaan yang pasti, Pak. Kenikmatan dan kebahagiaan, Pak. Kebahagiaan, kenikmatan dan kebahagiaan. Tentunya sehat, Pak dosen. Ya. Sosialisasi, Pak dosen. Ya, dari orang lain, Pak dosen. Repot juga, Pak dosen. Ya, yang paling betul, yang paling diinginkan, yang paling diharapkan oleh manusia itu nomor 1 adalah dimanusiakan. Gitu. Contoh sebabnya ada makanan, saya suruh kamu makan, Mbak makan nih Mbak, terus saya lempar truk gitu. Saya lempar truk makan tuh layaknya kayak ngasih makan kucing.
Jilatin tuh. Iya. Marah nggak? Marah. Kenapa? Saya manusia, saya nggak makannya tidak seperti kucing, gitu. Jadi yang paling diinginkan oleh manusia adalah dimanusiakan. Saya ini manusia, saya harus dilayani layaknya manusia, gitu ya, gitu. Nah, manusia butuh apa? Butuh, nanti teman-teman bisa cari teori Maslow, ya. Teori Maslow, atau yang sekarang silakan searching teori Maslow, ada hierarki Maslow. Yang paling dibutuhkan manusia pertama adalah fisiologi, makan, sandang, pangan, tadi gitu ya. Itu yang kebutuhan mendasar manusia. Tapi kalau manusia hanya butuh itu, itulah serendah-rendahnya manusia. Manusia paling rendah adalah orang yang cari hidupnya hanya untuk makan, hanya untuk perut, hanya untuk ya seperti itu ya, hanya untuk sandang, pangan, papan. Itu serendah-rendahnya manusia kalau dalam teori Maslow. Ya, yang kedua, kalau dia levelnya naik sedikit, dia akan butuh yang namanya rasa aman. Kalau sandang, pangan, papannya sudah terpenuhi, berarti kan dia sudah tidak butuh lagi tuh, gitu ya. Yang manusia akan cari apa? Rasa aman. Ya kan? Aman, biar nggak kehujanan saya beli mobil, gitu kan? Biar hidupnya saya lebih baik, saya kuliah untuk biar aman nanti masa depan saya masih mungkin ya, belum tentu juga ya kuliah aman ya, gitu. Tapi harapan itu kan. Jadi yang mereka yang mereka inginkan yang fase kedua adalah rasa aman, harapan, gitu ya. Saya kalau aman, biar saya nanti meninggal warisan saya turun temurun, saya menikah dan saya harus punya anak, aman warisan saya, gitu kan, contoh gitu. Gitu. Biar ilmu saya tidak hilang, saya akan men-sharing ilmu saya atau menulis buku dan lain sebagainya. Yang penting saya memiliki keamanan untuk diri saya. Saya kalau kehujanan, saya butuh payung, saya beli payung. Untuk apa? Untuk aman. Tapi orang yang beli payung, pastinya dia bisa beli roti. Pastinya dia beli nasi. Kalau kamu ada pilihan, kamu kelaparan, ada payung harga 10.000 dan nasi padang 10.000, mana yang mau dipilih? Pastinya nasi padang. Iya kan, nggak apa-apa deh kehujanan, yang penting saya bisa makan daripada saya kelaparan. Berarti orang ini masih berada di fase fisiologi. Kalau kamu punya uang 20.000, nggak perlu kaya, kamu punya uang 20.000, nasi padang 10.000, oke, kamu beli nasi padang 10.000 dan 10.000-nya kamu beli payung, kamu bisa makan, kamu aman. Nah, itulah maksudnya di fase itu ya, gitu. Tapi ada orang bodoh. Gak apa-apa deh kehujanan, tapi yang penting saya makan kenyang dan enak, saya beli yang 20.000. Itu orang bodoh. Ya kan? Gitu. Nah, terus selanjutnya yang kedua, teori Maslow itu, ini nggak ada di sini ya, tapi saya terjemahkan aja. Yang ketiga adalah kasih sayang. Jadi ini buat para kaum perempuan, bohong besar, kalau ada laki-laki bilang, I love you, saya sayang kamu, tapi dia masih mikirin besok saya makan apa, perut saya takut besok kalau saya jalan sama kamu main, sekarang jalan-jalan, tapi besok saya dipecat sama bos saya. Berarti dia masih di fisiologi itu. Berarti dia belum aman. Kalau dia sayang sama kamu, berarti dia sudah aman dengan hidupnya. Jadi makanya tanya dulu, kerjaan kamu sudah mapan belum? Udah gaji pokok, kalaupun diomelin pasti cuma SP1 tidak dipecat, minimal aman kan? Pegawai tetap gitu ya. Gitu, rasa aman, baru mikirin sayang, mikirin rasa cinta. Nah, jadi orang yang sudah ada di fase ketiga, kasih sayang dan rasa cinta, pastinya akan beneran cinta dan sayangnya. Karakternya akan terbentuk untuk menyayangi. Kalau belum sampai di fase ketiga, tapi dia ingin mencoba rasa sayang dan rasa cinta, tapi justru masih ada di fase 1, gitu kan, itu karakternya akan bahasa kasarnya adalah seperti mengkhianati nasibnya, karena nasibnya masih di fase 1, tapi dia memaksakan untuk ingin di fase 3. Loncatlah fase 2-nya, dia tidak aman dengan hidupnya, akhirnya banyak terjadi masalah karena nekat loncat. Makanya yang belum safe dengan fisiologinya, ya jangan berpikir untuk sayang-sayangan nih, terutama buat generasi muda, gitu kan, yang sok-sokan pengen nikah tapi nggak aman, gitu kan, gitu. Akhirnya sering terjadi trouble ya,
Data mengatakan nih, ini anak-anak hukum nih, fakultas hukum ya, perceraian terjadi 70% bukan karena orang ketiga, tapi karena apa? Faktor ekonomi. Ekonomi. Ya, karena faktor ekonomi, calon-calon pengacara nih ladang sebenarnya di Indonesia ini, gitu kan? Kenapa? Karena banyak orang yang pengen masih ada di fase 1 loncat ke fase 3. Ladang buat kalian ini, gitu kan? Bakal cerai nih, gitu kan? Ini kata nama saya sebelum cerai pegang dulu ya, gitu kan? Nanti kalau mau cerai hubungin saya, gitu kan? Ini ladang nih, gitu. Ya, gitu. Barulah setelah fase 3 sudah menemukan kasih sayang, kamu disayang sama orang yang kamu sayangi juga, pasangan kamu, istri, suami, anak, orang tua. Berarti kan finansial sudah tercukupi, gitu kan? Tidak harus kaya, tapi cukup. Tadi saya bilang gitu kan, punya uang 20.000, berarti sekarang nambah 30.000 aja. 10.000 buat makan nasi padang, 10.000 lagi buat beli payung, 10.000 lagi untuk ngasih jajan yang kamu sayangin. Gitu kan? Cukup 30.000. Bukan harus kaya, tapi cukup. Nah, jangan 30.000 yang penting ya udah saya makan di McD aja 30.000 habis. Gak apa-apa deh kehujanan, orang yang kamu sayang, ya udah cukup dikasih I love you aja. Udah gitu kan? Nggak bisa kayak gitu ya. Gitu. Gitu. Atau siapa Mbak Putri? Udah menikah belum, Mbak? Udah ya. Nah, jadi saya nggak bisa cerita nih. Enggak, contoh ini zaman pacaran lah, atau ada yang ini. Mau nggak kira-kira Mbak Putri main ke Mall Basura? Kan di sana ada bioskop ya. Terus ada cowok ngajakin ke mall yuk, ke Mall Basura, ngapain? Di sana kan di lantai 3 ada bioskop. Kita ke bioskop, banyak yang nonton. Terus kita ngapain? Nontonin orang yang nonton aja. Nih teh gelas sambil buat nonton. Mau? Nah. Ya, kalau catai masih mungkin ya, masih mending lah ya. Ini teh gelas gitu. Ya. Yang bayar tiket siapa, yang saya siapa, iya. Saya mau nonton apa. Iya. Masih mending ini mah nontonin orang nonton aja. Kita ngadem aja di AC gitu ya. Kita ngadem di AC. ya gitu ya. Efeknya sebenarnya bukan hanya ke perempuannya tapi ke lelakinya, akhirnya ditolak. Ya kan, ditolak akhirnya, ih, udah cewek matre. Nah, gitu ya. Keluarlah cewek matre. Padahal cuman cowok kere yang bilang cewek matre sebenarnya. Kalau kayak gini, kalau cowoknya mapan, tidak akan bilang cewek ini matre, kecuali memang ceweknya berlebihan ya. Gitu, mintanya memang tidak sesuai dengan kemampuan laki-lakinya. Bolehlah dibilang cewek matre, gitu ya. Nah, barulah setelah itu di fase kasih sayang ada yang keempat, namanya fase penghargaan. Manusia ingin dimanusiakan, salah satu yang di fase keempat adalah ingin dihargai. Jerih payahnya. Jadi jangan pernah menghina orang yang sudah berusaha susah payah atas pekerjaannya. Walaupun hasilnya tidak memuaskan. Ya, sama atasannya gitu kan dibilangin, kamu kerja apa sih selama ini? Masa kayak gini aja gak bisa? Padahal udah berusaha siang malam sampai gak tidur gitu kan. Ya, sakit ya kalau digituin ya, enak ya. Ya, gitu ya. Ingin dihargai sekecil apapun, walaupun salah dan gagal, kita berusaha untuk menghargai. Oh ini kurang tepat nih, lain kali jangan seperti ini, yang tepat kayak gini, tapi kamu sudah oke nih, gitu kan, ada usahanya. Nah besok kita gini lagi aja, itu kan bagian dari apresiasi. Tapi kayak gini aja kamu ada peningkatan nih, keren nih, gitu kan? Apresiasi gitu. Saya nggak pernah mengapresiasi mahasiswa yang nilainya 10 dari 100, nggak pernah. Saya selalu mengapresiasi walaupun nilai mahasiswa itu 10 dari 100 gitu. Wah keren nih dapat 10 gitu kan. Berarti kamu ada yang dinilai sama saya kan gitu. Daripada nggak ikut sama sekali, kamu nggak ada yang dinilai. Gitu. Semua saya kasih apresiasi. Gitu. Jadi manusia butuh penghargaan. Setelah dia disayang, fase selanjutnya adalah penghargaan. Barulah yang terakhir, nah ini tidak semua orang mencapai di puncaknya ini nih, adalah aktualisasi diri. Dia bisa mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan apa keinginan dia.
kebanyakan manusia bahkan di Indonesia 92% itu bekerja atau menjalani hidupnya tidak sesuai dengan cita-citanya masa kecil. Masa kecil cita-citanya pengen jadi dokter, tapi malah masuk sarjana hukum. Kenapa? Karena nilai IPA-nya 6. Siapa di sini gitu kan? Nilainya IPA-nya 6 jadi nggak bisa masuk kedokteran. Padahal dari kecil pengen jadi dokter. Nggak 5 ya. Tapi bukan alasan untuk masuk fakultas hukum bukan ya. Karena hobi gitu ya. Ya gitu, ada yang cita-citanya pengen jadi anak band gitu kan, tapi malah jadi tukang kue mungkin gitu kan. Nah, kenapa? Karena jalur hidupnya harus ke situ Pak, katanya gitu kan. Ya itu, dia tidak bisa beraktualisasi diri. Tapi bisa saja cita-citanya waktu kecil itu pengen jadi anak band, tapi dia jadi akhirnya jadi tukang kue, gitu kan. Tapi dia menjalaninya dengan happy, bahagia. Ketika dia happy dan bahagia, nah kuenya dia macam-macamin. Ketika kuenya dimacam-macamin dan laku, bahkan ada varian yang mungkin unggul, walaupun tidak harus ramai ya, tidak harus laku gitu. Dihargai, wah keren nih, makanannya enak nih, gini. Penghargaan dapat, akhirnya dia beraktualisasi diri, merubah dirinya yang tadinya pengen jadi anak band menjadi tukang kue. Tapi menjalaninya dengan happy. Aktualisasi diri itu tidak harus kaya, tapi happy dengan hidupnya, bahagia dengan hidupnya. Gitu. Jangan sampai ada orang tua Bapak Ibu di sini kalian yang pernah cerita ke anaknya, papa itu berjuang buat kamu, hidup papa ini hanya untuk kamu lah, untuk berjuang buat kalian. Cita-cita papa kandas, yang penting kalian sukses. Nah, itu berarti orang tua kalian tidak bisa beraktualisasi diri tuh. Tapi 92% orang seperti itu, hanya 8% orang happy di Indonesia dengan hidupnya. Orang kaya belum tentu happy ya. Orang kaya belum tentu happy. Bisa jadi dia beraktualisasi diri tapi anaknya bermasalah. Akhirnya dia tidak bahagia. Nah, makanya puncak karir dari manusia adalah kebahagiaan. Happiness. Itu puncak karir. Bukan presiden, bukan raja, tapi kebahagiaan. Raja belum tentu bahagia, bahkan dulu ada raja yang kena kusta gitu ya. Meninggal gara-gara kusta. Banyak yang kayak gitu, tapi belum tentu jadi raja dia bahagia. Bisa jadi presiden, setelah jadi presiden dia kena kasus, gitu kan? Dia tidak bahagia, gitu. Dia hanya bisa beraktualisasi diri sementara. Nah gitu ya. Positifnya digitalisasi, kita tidak selalu ngomongin negatif nih. Positifnya digitalisasi ini bisa membangkitkan generasi Z atau Alpha ini untuk langsung meloncat ke aktualisasi diri nih, gitu. Dia mengekspresikan segala sesuatunya asal supporting dari lingkungan sekitar, termasuk dari orang tuanya, gitu. Maunya saya pengen jadi gamers, ya dukung dari kecil, gitu. Tapi kalau nggak didukung, ya dia tidak bisa mengaktualisasikan diri. Dia kelihatan bakatnya dari umur 7 tahun, 8 tahun jago main bola ini. Main bolanya bagus nih. Ya dukung dia main bola aja. Nggak sekolah ya nggak apa-apa. Nanti homeschooling saja. Gitu kan? Gitu. Saya salah satu penganut yang setuju kalau sekolah itu adalah ciri orang pernah berpikir. Gitu kan? Gitu. Tapi sekolah penting, gitu kan? Tapi yang lebih penting lagi adalah kebahagiaan. Gitu. Saya walaupun saya kuliah sampai S3 gitu kan. Ya saya mencari kebahagiaannya di situ. Saya senang membaca, saya senang ngobrol sama orang, saya senang mencari ilmu. Ya bahagia saya di situ. Bahagia saya di dalam kelas. Makanya saya kayaknya dosen terbanyak ngajar di sini deh. Saya hampir 40 SKS nih. Dosen itu paling banyak 12 SKS, saya 40 nih. 40 SKS. Di hukum ngajar, di manajemen ngajar, di komunikasi ngajar, di teknik saya ngajar. Cuman saya kalau ada yang minta, saya nggak nolak kalau ada kaprodi yang minta. Terus kalau ada mahasiswa yang minta, umpamanya kelas ada yang minta gitu kan. Pak, Bapak yang ngajar ya Pak kelas kami gitu kan. Kemarin ada tuh dari 2 kelas gitu. Ya udah ajukan saja gitu kan. Ya diajukan oke, ya saya nggak nolak. Selama slot saya masih kosong nih gitu kan. Bahkan sampai full, saya Senin sampai Jumat 17 sampai jam 22 tuh full kosong, penuh. Saya kosongnya jam 15 nih, gimana? Gak apa-apa deh Pak, gitu kan, jam 15 juga, katanya gitu kan. Ya udah.
Pak masih ada nggak Pak? Ada, tapi jam 10 pagi. Gimana? Ya udah nggak apa-apa Pak, jam 10 pagi Pak. Tapi online boleh nggak? Online boleh. Ngajar saya jam 10 pagi ada. Gitu kan? Ya maksudnya, tapi saya hobi, saya bahagia, saya ada kesenangan, makanya saya bilang sebenarnya ada nggak ada mahasiswa di kelas, ya saya jalanin aja. Tapi karena ada peraturan seperti itu, makanya ya tadi saya pasti akan kasih apresiasi lebih yang orang yang datang offline gitu kan, gitu. Ya ini bukti apresiasi lebih saya tandain gitu kan. Iya. Saya tandain kan. Ya. Tapi kalau bisa continuity ya gitu lah gitu. Hah? Oh di Bali ya saya sempat. Oh iya, ketemu saya ya. Balinya di mana? Soalnya mahasiswa kita juga banyak juga orang Bali ya. Kemarin ada yang sudah dari Bali gitu. Saya dapat oleh-oleh coklat Bali yang warna hitam itu apa tuh namanya itu? Ada coklat Bali hitam banget itu apa yang? Nah, ya. Jadi sampai kapan ada di Jakarta? Sendirian sama suami? Saya sendiri. Sendiri. Suaminya? Oh iya single. Di Jakarta single. Di Bali baru double-nya gitu ya. Iya, akuntan ya. Terus akuntan, oh iya, saya ngajar juga di hukum keuangan negara dan hukum administrasi negara. Ini para accounting nih. Karena apa? Karena katanya mereka kakak kelas kalian ini wajib ngambil itu katanya, karena dia kerja di kantor keuangan. Terus kapan kamu ngambil sarjana hukum? Saya bilang gitu kan. Ya kan saya ngurusin legalnya katanya gitu kan. Pendampingan kasus biasanya hukum ya itu ya. Ya bagus gitu ya kan, atau bisa jadi nanti iseng-iseng S2-nya notaris gitu, nambah lagi kan, cuan lagi kan, notaris kan ya iseng, gara-gara iseng ya. Sekarang bayangin aja kayak tadi perumahan saya 1.200 rumah loh, 1.200 rumah udah pasti itu balik nama semua karena awalnya kredit kan, pasti balik nama, dan itu adalah konsumen tuh 1.200 rumah. Saran saya beli salah satu rumah di perumahan yang banyak, kamu buka kantor notaris, udah pasti itu satu komplek ke kamu semua itu. Kayak iya, ini di kompleks saya juga itu ada namanya Pak Koko, bukan notaris, kantor notaris di situ, ya semuanya kesodot ke dia. Dia ya seperti dermawan gitu, kalau ada acara Agustusan dia ngasih, dia dikenal akhirnya. Iya, dia tidak berpikir tidak ingin jadi RW, tidak ingin jadi apa-apa. Yang penting dia show off, kalau saya notaris. Nanti kalau mau balik nama ke saya ya, gitu. Main bola, kita punya tim bola komplek. Dia ikutan. Tapi mainnya cuma 3 menit, 2 menit gitu. 2 kali nendang, 3 kali nendang udah capek, badannya besar, gemuk gitu kan. Iya, tujuannya itu hanya untuk dia itu yang penting ada di situ, ngasih tahu kalau saya notaris. Gitu kan? Kemarin terus karena saya admin komplek gitu kan. Ini saya admin komplek nih, bahkan sampai 3 grup nih, sampai karena satu grup kan maksimal hanya dulu masih 257 ya, sekarang bisa 1000. Anggotanya sekarang ada 1.200 nih saya tahu. Terus dia ngasih komisi ke saya nih, Pak Koko ini, Pak Iwan tolong bantu saya promoin ya, nanti pokoknya 2,5% buat Pak Iwan gitu kan. 2,5% pokoknya dari transaksi. Kalau transaksinya 15 juta 2,5% buat saya, transaksinya 30 juta 2,5% buat saya, transaksi balik namanya gitu ya. Saya lumayan tuh dapat jajan dari dia tuh. Setelah dihitung-hitung, setahun kemarin aja 2024 itu sudah lebih dari 30 sampai 40 yang balik nama. Karena udah hampir lunas nih, perumahan lama, udah hampir 5. Saya sendiri ninggalin rumah itu sudah hampir 13 tahun. Gitu. Saya masih kredit di 2 tahun lagi rumah saya. Kata adik saya lunasin, kalau lunasin keenakan bank, biarin aja. Gitu kan. Toh kita nggak ada niat jual rumah gitu kan, jamin aja gitu. Tapi intinya tahun kemarin aja 30 sampai 40 rumah tuh hasil komisi saya. Itu yang dari saya, belum dari yang lain tuh. Berarti kan banyak, dan itu kesedot ke dia semua. Gitu kan. Dia pintar tuh. Dia beli rumah di situ. Tidurnya nggak di situ. Tapi dia sering nongkrong aja di situ, di rumah itu gitu. Dia tempat. Terus
dia punya anak yang mulai besar, ngambil sarjana hukum juga, namanya Koko. Ya, ini panggilnya Papa Koko makanya gitu kan. Suruh tidur di situ si Kokonya, gitu kan, gitu. Nah itu contoh aja ya, contohnya tadi saya bicarakan mengenai teori Maslow. Maslow itu, hierarki Maslow itu ada seperti piramida. Orang pertama fase fisiologi banyak pasti, semua orang, hampir semua orang ya, gitu. Terus baru fase rasa aman, yang kedua, yang ketiga kasih sayang, yang keempat penghargaan, yang kelima baru aktualisasi diri. Ya, makin mengerucut tuh, makin mengerucut sampai ke ujung, gitu. Digitalisasi, masalah digitalisasi itu menunjang sampai ke fase aktualisasi diri. Tapi sekali lagi, Gen Z atau Gen Alpha sekarang, kadang-kadang mereka dibalik nih, pengen langsung fakta aktualisasi diri. Makanya ini ada perubahan nih, ada perubahan zaman. Fase aktualisasi dirinya adalah mereka menginginkan sesuatu yang mereka kerjakan. Contoh suaminya saya senang main, kayak anak saya nih, anak saya tuh senang main perempuan nih, cita-citanya pengen jadi arsitek katanya. Mainnya The Sims, Minecraft, bikin-bikin bangunan, bikin apa gitu kan. Masih kelas 1 SMP nih. Pas saya lihat aplikasinya udah mulai 3D, terus blueprint. Saya bilang, nemu dari mana nih aplikasi-aplikasi gini? Kan aku pengen jadi arsitek ayah, gitu kan. Gitu. Terus tapi ayah nabung ya, soalnya lulusannya harus di luar biar dipakai katanya gitu kan. Kamu aja nabung, saya bilang gitu kan. Saya bercandain gitu ya. Oke, aku nabung gitu, tapi jajannya aku tambahin, sama aja dong gitu ya. Tapi intinya udah punya keinginan untuk beraktualisasi diri sesuai dengan keinginannya. Dan dia langsung minta ke saya, tolong support saya untuk jadi seorang arsitek ya. Gitu. Terus saya bilang, arsitek itu matematikanya harus tidak boleh 8, harus 9, dan dia dari kelas 1 karena matematika aku 9 terus. Gitu kan. Jadi dia support tuh. Terus ketika dia akan mendapatkan nilai hampir tidak 9, dia merasa dirinya agak kurang ketika kelas 5 SD, dia langsung bilang sama gurunya, Bu, kira-kira saya dapat nilai 9 nggak? Kalau saya nggak dapat nilai 9 di rapot, saya remit deh, kalau nggak saya mau pindah sekolah. Ya, lancar, aman. IT lagi keliling, takut bermasalah lagi. Gitu, di kelas 5 SD gurunya langsung bilang ke saya gitu, Pak Iwan, itu si anak saya namanya Faiza. Pak Iwan, itu si Faiza ke rumah bilang gitu kan, nanya kira-kira saya akan dapat nilai 9 nggak di rapot? Kalau nggak dapat nilai 9, saya minta remit atau saya mau pindah sekolah. Sampai mau pindah sekolah. Kenapa? Karena saya memang mendoktrin dia matematika harus 9. Apalagi bilang tuh ayahnya kan dosen statistik gitu kan. Saya emang kalau intinya saya dosen statistik sebenarnya. Metode penelitian kuantitatif. Saya tuh mata kuliahnya itu sebenarnya. Terus masa anaknya nilainya jelek matematikanya gitu kan. Padahal matematika dan statistik sebenarnya beda jauh gitu ya. Tapi akhirnya dia ke doktrin itu. Bahkan sampai bilang kelas 5 SD itu mau pindah sekolah. Padahal nggak bilang sama saya, ngancem gurunya gitu. Kalau saya nggak dapat nilai 9, saya mau pindah sekolah. Tetapi dia diplomatis. Kalau saya nggak dapat nilai 9, kira-kira bagaimana caranya saya mendapat nilai 9 di raport? Kalau saya agak kurang nih. Kenapa? Karena dia merasa ada beberapa mata pelajaran yang dia tidak paham di kelas 5 SD itu. Udah mulai persamaan linear kalau nggak salah kelas 5 SD itu kan. Nah dia agak bingung tuh di situ tuh, yang 2X ditambah AB yang kayak gitu-gitu ya, gitu ya. Dia udah mulai bingung. Akhirnya ya udah kamu private deh 1 bulan, kemana sok cari gitu kan, les gitu. Tapi ya jangan les yang reguler, les private. Dia nyari sendiri guru private di internet. Nah ini digitalisasi kan. Dia nyari guru private, ayah ada nih tapi mahal 1 juta sebulan, mau nggak? Ya udah nggak apa-apa, panggil 1 juta sebulan. Anak mahasiswa IPB katanya, mahasiswa IPB jurusan matematika. Di situ di internet ada, dia buka kursus gitu kan. Mungkin teman-teman juga bisa saat gitu kan. Ya udah saya panggil ke rumah. Ya udah private aja anak saya, bagian-bagian yang dia nggak bisa. Akhirnya dia nantangin gurunya, Bu Guru kasih saya soal dan saya bisa ngerjain gitu, dan akhirnya lancar. Nah sekarang di SMP demikian gitu. Kenapa? Karena ya ke-trigger gitu kayak tadi saya bilang kan, nggak bisa masuk kedokteran karena nilainya tidak gini kan. Akhirnya saya melunak nih kemarin,
Maaf ya, bohong nih. Sebenarnya untuk masuk arsitek tidak harus nilai 9, minimal 8 juga boleh. Gitu kan. Kan yang penting kan sekarang udah 13 tahun nih. Saya bilang kebohongan-kebohongan waktu kecil, tujuan untuk motivasi saya bilangin ke dia gitu kan. Nilai 8 juga nggak apa-apa, nggak harus sempurna 9. Tapi kalau aku nilai 9 nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Itu malah bagus gitu kan. Tapi jangan dijadikan patokan ya, saya bilang gitu kan. Kenapa? Takutnya ke-trigger di dirinya, dia sedih. Ya dia pernah turun peringkat, ranking 3 dia nangis. Dia selalu ranking 1 nih, anak saya nih. Terus tiba-tiba ranking 3 dia nangis, kejar adeknya. Adeknya ranking 7, ranking 10 gitu kan. Tiba-tiba ranking 2. Wah, dia seneng banget. Ayo beliin aku ini, aku ranking 2 loh, gini. Kenapa? Karena belum pernah ngalamin ranking 1, 2, 3. Ranking 2 aja udah seneng gitu kan. Padahal belum nggak nyampe ranking 1 kan, gitu. Nah, kenapa? Karena adanya nggak pernah ranking nih, gitu. Pas kakaknya ini turun peringkat, turun ke peringkat 3. Nah, itu kejadiannya di kelas 5 itu. Di kelas 5 itu dia merasa dia bermasalah katanya di kelas 5. Kenapa? Karena nggak bisa konsentrasi belajar. Ternyata katanya ada temennya mengganggu. Temennya mengganggu konsentrasi, mungkin udah mulai remaja, agak remaja, jadi senang main kalian teman-teman. Jadi gitu tuh. Dia nangis tuh. Akhirnya dia nggak mau temenan lagi sama teman-temannya itu di kelas 6-nya. Bahkan dia mencari sekolah yang tidak berteman dengan teman-temannya. Dia cari tahu tuh teman-temannya teman di mana. Aku nggak mau lagi berteman dengan teman-teman SD ku, tapi kenalan aja boleh. Kalau reuni datang, kata dia gitu. Tapi kalau berteman nggak mau. Kenapa? Karena mengganggu aku. Gara-gara mereka aku turun peringkat. Jadi nyalahin temennya, gitu kan? Gitu. Nah, tadi solusinya positifnya dia mencari tahu gurunya sendiri. Dia milih gurunya sendiri itu kelas masih di fase sekolah dasar itu. Saya juga anak-anak sekarang berarti tingkat mencari tahunya mungkin lebih tinggi, entah apa anak saya saja apa yang lainnya gitu ya. Bagi dia bang. Ya. Nah, sekarang sih anak saya udah SMP nih. Nah, di sinilah dampak positif dan resiko dari dampak positif dan resiko dari kemajuan teknologi digital. Ini menghadirkan transformasi besar bagi generasi muda kita, khususnya pelajar. Satu sisi membuka teknologi, membuka peluang positif, di sisi lain terdapat resiko yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif, emosional, sosial peserta didik. Kenapa? Karena bergaulnya dengan media sosial sendirian, tanpa ada pendamping, tanpa ada teman ngobrol. Pesta. Ya. Kalau sedikit nggak usah anak-anak, kita aja sendirian, orang dewasa. Tidak ada teman, kerja sendiri gitu kan. Ketika ada sedikit trouble aja, nggak banyak trouble, sedikit aja, atau laptopnya ngehang sedikit gitu, lemot, pasti kamu akan merasa kesal kan. Lagi kerja kok lemot gitu loh, ya kan. Terus ditambah lagi ada masalah baru yang datang. Nah, itu akan menjadi emosional yang memuncak. Lalu peraturan peluang dan dampak positif itu ya kita tinggal ambil. Kalau yang tampak negatif ya kita tinggalin. Mana Rosiantor? Bocor bang Joni. Bocor. Ya. Oh, anaknya nggak Raja Parngatito. Pak Parningotan bocor. Parningotan bocor. Dah, Ganggu Pak dosen. Udah saya matikan. Lanjut ya. Oke, selanjutnya terakhir mudah-mudahan 8 menit beres nih. Implikasi bagi generasi muda kita apa nih? Implikasinya bukan generasi muda kita ya, teman-teman juga masih muda ya. Di sini era digital, komunikasi semua serba cepat terhubung. Bahkan Mbak Putri bisa kuliah sekarang kebetulan di Jakarta, nanti di Bali, kita masih bisa terhubung, terkoneksi kan, gitu. Teman-teman katanya kalau mau ke Bali, di sana ada gratis penginapan, pulangnya bayar. Ya. Nah, jadi
Kompetensi tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tapi juga mencerminkan nilai-nilai karakter dan tanggung jawab sebagai warga digital. Nah, ini sini yang masih memang PR besar buat kita semua, tanggung jawab responsibility-nya yang masih rendah. Main posting terus tiba-tiba kabur, gitu kan? Sudah jadi masalah besar, take down, hilang, gitu ya. Atau itu banyak oknum-oknum orang-orang yang karena dia ingin berbagi masalah. Dia punya masalah dengan hidupnya, dia nggak mau sendirian. Dia ingin masalahnya semua orang juga mengalami masalah seperti yang dia alami. Nah, inilah orang-orang traumatik. Orang-orang traumatik seperti itu. Dia pernah dipukul sama orang. Nah, dia juga ingin orang lain merasakan seperti yang dia rasakan. Ya. Ya, ini kalau dalam Marvel villain gitu ya istilahnya ya. Nah, villain. Dia pernah baik, ternyata disakitin orang, dan orang lain juga harus mengalami apa yang menjadi sakit. Ya, pokoknya ada cowok pernah disakitin sama ceweknya, akhirnya dia nyakitin cewek-cewek yang lain, atau cewek pernah disakitin sama cowok, akhirnya dia nyakitin cowok gitu kan, atau cowok dengan cowok, teman dengan temannya gitu kan, gitu. Ya, biasanya nggak tahu dari sini ya. Kalau yang pernah, ini kita dewasa ya, kita udah kuliah kan. Yang suka minuman keras gitu ya. Biasanya kalau di kafe atau di diskotik atau di bar, biasanya buka botol itu nggak pernah sendirian, gitu. Aneh aja ada orang sendirian buka botol. Ini orang aneh nih. Ini orang aneh yang sumber masalah besar, gitu kan? Biasanya buka botol whisky, biasanya rame-rame, ini minum. Ingin berbagi masalah, bukan ingin berbagi ceria, gitu kan? Jadi yang tadinya nggak mau minum, akhirnya minum, nemenin dia, gitu kan? Contoh gitu. Atau yang waktu zaman saya kuliah tuh, yang pada nyimeng ngeganja gitu kan? Gitu. Itu satu linting itu dibagi-bagi diputar, gitu kan? Bukan karena miskin, mereka nyetok itu. Nah, pikiran kita yang nggak pernah kayak gitu, pasti berpikir ini orang miskin amat ya, satu linting dibagi-bagi. Saya ngelihat sendiri tuh, itu tuh satu rokok penuh, lintingan ganjanya banyak. Bahkan mereka beli satu papan besar, satu bungkus, hampir kalau ditimbang itu mungkin 1 kilo. Dia bikin. Segaris Pak, segaris. Itu istilahnya. Saya nggak tahu istilah-istilahnya itu lah. Pokoknya kotaknya besar, saya melihat sendiri. Karena saya S1 alumni Pancasila, zaman itu sangat narkoba itu minimal seperti ganja itu seperti merokok Samsung. Terus mereka linting sampai banyak gitu kan. Terus bukan bukan mereka yang ngelinting itu cuma satu orang gitu ya. Dia beli satu, setelah itu mereka panggilin teman-temannya. Dia panggilin teman-temannya, terus ngeganja bareng. Saya pun seperti tawarin, mau nggak Wan, gitu kan? Nah, kebetulan karena saya salah satu ketua himpunan gitu kan, saya Himaka nih, himpunan akuntansi gitu kan, saya ketuanya. Terus saya punya alasan, wah saya ketua nih, kalau ketahuan kayak gini saya dicopot, gitu kan, dicopot gelar ketua saya. Udah gitu rebutannya susah lagi kan jadi ketua himpunan. Saya nggak deh, saya bilang gitu kan, saya nahan, saya bilang gitu kan. Tapi saya ngumpul sama mereka, bau-bau ganjanya kayak kehirup. Mungkin saya peganja pasif ya, gitu ya, peganja pasif, gitu ya, gitu sambil dengerin lagunya Rastafari gitu kan, ya gitu ya. Ya, tapi itu mereka ngisep itu satu gen, ngajakin orang, terus yang diisep satu diputar-putar. Tujuannya ingin berbagi masalah. Ya, implikasi bagi generasi muda saat itu seperti itu. Nah, kalau sekarang bagaimana? Sama halnya, gitu ya. Main game sendirian bosan, akhirnya game online, ngajakin sana sini gitu ya. Dia punya masalah dengan orang tuanya, terus kata-kata indahnya tidak bisa keluar, ya kan? Iya kan, monyet, babi, anjing, setan, kata-kata indah itu kan, nggak bisa keluar dengan orang tuanya, kesel, akhirnya dituangkan di game online gitu kan. Saya kalau ngedengerin game online bahasanya kasar-kasar amat gitu kan, gitu. Terus iya, dia mengungkapkan itu di game online gitu kan, seperti itu, dan akhirnya dia merasa terpuaskan dan orang lain akhirnya meniru.
meniru bahasa-bahasa itu ya yang dianggap lumrah, anjing gitu kan, goblok lu kayak gitu-gitu ya. Terus sambil main game, karena dia kalau main game sendiri bosan, kalau rame-rame mungkin tidak bosan, dan akhirnya teman-teman yang lain pun jadi kecanduan game juga gitu kan akhirnya. Nah ini maksudnya seperti ini, implikasinya kadang berbuat negatif seperti itu, tapi bisa juga hasilnya jadi positif kayak sekarang nih. Kan dengan adanya Zoom Meet ini kita bisa kuliah dari jarak jauh. Mbak Putri yang dari Bali bisa kuliah, yang dari Papua bisa kuliah bareng di sini. Walaupun ini kita istilahnya seperti apa ya? Seperti apa ibaratnya nyuri-nyuri kucing gitu ya, dengan dikti ya gitu ya gitu. Kalau ada yang laporin lagi selesai lah ini. Gitu kan, tapi di sini tuh selamatkan. Yang penting ada perkuliahan, makanya Bu Siti ngabsen kan. Ada mahasiswa enggak yang di absen, bukan dosennya tapi mahasiswanya, ada mahasiswa ada di foto. Tujuannya kasih tahu ke dikti tuh ada perkuliahan gitu. Kemarin juga datang, hari Selasa datang ke sini. Hari Selasa datang ngecek gitu kan. Gitu. Terus apa namanya? Tadinya mau jam 1 siang, kan jam 1 siang hampir gak ada perkuliahan kita. Ada pagi banget sama sore banget gitu kan. Lalu sepakat saya, rektor yang lainnya, Pak mohon maaf kalau siang kami ada keperluan keluar, padahal nggak kemana-mana. Kalau bisa pagi Pak, gitu kan. Kalau nggak pagi sore banget deh, kami pulang sekitar jam 5 sore. Dia dikti mana mau sore gitu kan, gitu. Ya udah, nah, kami datang jam 9 pagi, oke Pak, gitu kan. Nah ya yang kuliah pagi ada kan, gitu. Akhirnya pada kuliah yang pagi mereka ngecek, oh ya ada perkuliahan benar, gitu kan, gitu. Terus sore ada perkuliahan, ada gitu, minta fotonya aja katanya gitu kan, makanya mereka malas kontrol ya, makanya Bu Siti kayak tadi kan foto gitu kan, kita tuh ngeliat kita, nih Pak saya foto ya katanya Bu Siti kan, tujuannya itu dia nyari yang ada kelasnya, kayak ada kelasnya di foto yang ada mahasiswanya. Makanya teman-teman yang datang offline juga menolong teman-teman yang lain, dan akhirnya kita semuanya bisa happy, nah gitu ya. Tapi intinya tidak hanya selalu negatif, positif juga gitu. Yang dari mana-mana kita bisa kuliah. Yang mungkin sudah punya gelar sarjana, bahkan ada yang sudah doktor di sini, ingin ngambil kuliah lagi tapi sibuk, ya UMT menjadi alternatif untuk bisa menambah gelar. Gitu kan. Seperti itu. Apalagi ini juga akreditasinya baik sekali, dan targetnya ini akreditasi selanjutnya ini wajib unggul ini. Karena akreditasi baik sekali sudah tidak ada nanti. Cuman baik, unggul, internasional. Kalau internasional kayaknya masih jauh deh. Kenapa? Karena salah satu komponennya harus ada mahasiswa internasional. Belum ada yang daftar nih. Nah, kebetulan tadi hari ini, tadi Pak Rektor nge-WA saya baru, kata Pak Rektor baru MOU dengan Burundi, Kenya, dengan Tanzania. Ini orang Afrika semua nih. Nanti kayak temenannya sama itu tuh. Burundi, Tanzania, sama tadi Kenya. Orang Kenya hari Rabu mau datang ke sini, Kenya. Gitu. Ambasadornya dulu datang. Kalau tadi Burundi, nanti ada Tanzania. Tapi katanya lebih gampang menggait orang Afrika ketimbang orang-orang Eropa, karena orang-orang Eropa kan mikir-mikir 10 besar kan nih kampusnya kan gitu kan. Nah, gitu. Sedangkan Empu Tantular kalau di Indonesia sendiri, kalau di Cina ya, data dari Cina Empu Tantular tuh masuk urutan 43. Tapi lumayan nggak masih 100 besar ya. Lihat dari mana Pak? Swasta di urutan 43. Iya, Mas mending lah. Hah? Bukan. Indonesia. Indonesia. Jadi dari Cina datang mau mereka mau rencana kita menjalin kerjasama dengan kedutaan Cina, tujuannya terus mahasiswa sana mau kuliah di sini. Tapi sekali lagi bermasalah dengan bahasa. Kenapa? Karena orang Cina sendiri banyak yang nggak bisa berbahasa Inggris. Ya udah kita bisa, tapi bahasanya ya. Oh, nanti kamu di atas ya? 3 menit lagi ya? Ya tunggu ya. Iya Pak, 12.30 Pak, kuliah Pak. Ya Pak, ini mau mata kuliah berikutnya nih Pak, nih mau masuk nih Pak nih. Ya, 3 menit lagi, saya udah dipanggil tuh.
untuk Iya, Pak. bahwa Ya, saking serunya, ya Pak. maksudnya Saking karena serunya itu, Cina Pak. cuman masalahnya Cina itu banyak yang nggak bisa berbahasa Inggris, kami sendiri nggak bisa berbahasa Cina gitu kan, dosen-dosennya akhirnya belum ketemu jalurnya nih. Unggul internasional, tapi ini mudah-mudahan lulusan kali angkatan ini nih bisa unggul nih akreditasinya nih, makanya sedang diperjuangkan. Kalau untuk internasional itu harus ada mahasiswa luar, maka ini lagi dia usahakan juga mahasiswa luar, kali aja loncat. Pindah warga negara dulu. Dari Bali banyak. Ya boleh promosikan. Ya boleh promosikan di sini, kuliah di sini gitu kan. Kita bisa kuliah online, cuman bukti. Ya bisa, tinggal gitu. Nanti disiapkan dosen-dosen yang bisa bahasa Inggris. Disiapkan nanti. Terus kalau bahasa Inggris kami banyak dosen-dosen yang bisa gitu. Kalau bahasa Cina kan nggak masalah. Ya, sangat mantap lagi tuh. Gitu kan. Jadi apa namanya ya tergantung nanti ya, tergantung ke depannya gimana. Cuman intinya ya kita semua berusaha lah gitu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Udah dipanggil. Oke, Pak. Sampai ketemu lagi di pekan selanjutnya. Kelompok 1 ya. Kalau kelompok 1 mau ditukar ke kelompok 2, mungkin kelompok 2 yang sudah siap, pekan depan mau kelompok 2 dulu, silakan. Itu kelompok 1 baru 4 orang yang baru ngisi itu. Ditambah lagi yang baru masuk, tolong kelompok 1 dulu diisi penuh tuh, 3 orang lagi. Itu ya. Kelompok 2 siapa? Harusnya sih kelompok 1. Gitu ya. Oke ya, terima kasih ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak dosen. Selamat malam Pak dosen. Terima kasih. Malam, Pak dosen.